Dan sebagai ucapan syukur yang sangat besar kepada Allah Tritunggal, hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan sukacita itu dengan mendengar pemaparan materi dari seorang akademisi yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Waktu saya studi MDiv di STT Amanat Agung, saya sudah banyak membaca tulisan dari Pak Henry di jurnal Amanat Agung, dan saya banyak mengutip beliau. Dan sekarang beliau adalah promotor saya di STT ini, sangat luar biasa, sangat rendah hati, low profile, sangat lembut, beda dengan saya yang ngomong itu seperti api yang membara ya. Tapi kita sama-sama di dalam Tuhan, dan Tuhan pakai kita dengan cara yang berbeda. Dan karena itu tanpa membuang banyak waktu, silakan menikmati dan mengikuti materi dari Dr. Henry Ongkowijojo. Saya percaya saudara akan diberkati dan akan mendapatkan banyak hal yang baru dari beliau dan menolong kita untuk lebih mantap lagi di dalam pelayanan. Satu kali lagi selamat datang untuk semua undangan, tamu, dan juga pembicara, dan selamat mengikuti acara ini. Tuhan memberkati. Shalom. Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa permasalahan kristologi menjadi satu hal yang krusial bagi kita untuk kita sama-sama menyinggapinya. Bagaimana Kristus hadir di dalam perdebatan orang-orang Kristen, bahkan di kalangan antar agama. Bagaimana penafsiran tentang inkarnasi yang begitu beragam, bagaimana orang memikirkan dui natur dari Kristus dan kemudian memberikan pemahaman yang berbeda-beda, dan kemudian di dalam kekristenan sendiri ada pandangan banyak yang muncul mengenai Kristus itu sendiri, kesatuannya dengan Allah Bapa, kemudian perannya di dalam keselamatan, itu menjadi isu yang terus diperdebatkan. Dan karena itu, melalui pemateri hari ini, kita akan boleh sama-sama kembali dikuatkan, mengarahkan pandangan kita sebagai seorang pelajar mahasiswa teologi, diberikan perlengkapan yang cukup untuk menghadapi isu-isu yang berkembang, dan sebagai dosen bagaimana kita dibekali dengan satu pemahaman yang fundamental untuk kita terus kokoh di dalam iman dan pengajaran yang benar di dalam Kristus. Ya, selamat pagi, salam rekannya, shalom. Syukur sekali kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, syukur kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya mengucapkan salam juga dari segenap Sivitas Akademi dari STTRI Jakarta, dan syukur Tuhan boleh memimpin untuk STT Raja Wali Alas Sama Indonesia ya, boleh masuk tahun yang kedua, Tuhan juga boleh terus pimpin, boleh menjadi berkat untuk kesenangan ke depannya. Ya, saudara, saya diberikan tema kristologi gitu ya, dalam studi kesarjanaan perjanjian baru pada masa kini. Ya, sehingga hari ini kita akan melihat kristologi khususnya dari sudut pandang biblika, ya, dan juga dari sudut pandang perjanjian baru. Sebenarnya waktu kita berbicara mengenai biblika, ya, apa yang membedakan biblika dengan sistematika? Itu bagaimana di dalam studi biblika, sejarah itu memainkan satu peranan yang penting. Ya, jadi studi sistematika itu apa? Pada waktu kita belajar mengenai doktrin Allah, ya, pada waktu kita belajar mengenai doktrin Kristus, kita belajar mengenai doktrin keselamatan dan seterusnya, itu masuk ke dalam ranah studi sistematika atau studi dogmatika. Tetapi pada waktu kita belajar mengenai pengantar surat Paulus, ya, kita belajar mengenai pengantar Injil, kita belajar mengenai pengantar daripada 5 kitab Musa dan seterusnya, gitu ya, itu masuk di dalam ranah studi biblika. Nah, apa yang membedakan di antara biblika dengan sistematika? Itu bagaimana di dalam biblika, ya, sejarah itu memainkan peranan yang penting. Sehingga pada waktu sudah belajar mengenai sistematika misalnya, sudah belajar mengenai doktrin Allah misalnya, gitu ya, makanya sudah pelajari adalah seluruh Alkitab itu belajar mengatakan mengenai Allah itu apa saja. Kemudian dikategorikan. Oh, berbicara mengenai sifat-sifat Allah, itu apa saja. Berbicara mengenai nama Allah, itu apa saja. Berbicara mengenai karya Allah, itu apa saja. Itu yang kita pelajari pada waktu kita belajar sistematik. Tapi pada waktu kita belajar mengenai studi pengantar, PB, PL, kita belajar sejarah kan. Surat Filipi, yang nulis siapa ya? Ditulis untuk jemaat mana ya? Kenapa kok itu dituliskan? Dituliskannya kapan? Ya, dan dituliskannya di mana, tujuannya apa itu dituliskan, betul ya? Jadi pada waktu kita belajar mengenai pengantar, hal-hal seperti itu yang kita bahas. Ya, pada waktu sudah membaca commentary, sudah membaca study Bible, begitu ya, sudah menemukan bagian introduction-nya, yang dibahas ada hal-hal yang berkenaan dengan sejarah. Siapa penulis, siapa penerima, ditulis kapan, ditulis di mana, itu semua merupakan hal-hal sejarah.
Ya, sehingga ini merupakan perbedaan penting ya antara studi biblika dengan studi sistematika. Jadi studi biblika sebetulnya saudara kalau mau ditelusuri ya kembali sudah pada zaman reformasi. Jadi pada zaman reformasi ya pada waktu itu kan Alkitab diterjemahkan gitu ya, dan juga bapak-bapak reformasi seperti Martin Luther, Yohanes Calvin, mereka ingin menelusuri ya sebetulnya yang Alkitab katakan itu apa. Tidak bisa sekedar apa yang gereja katakan, tetapi yang Alkitab sendiri katakan itu apa. Bapak-bapak gereja abad pertama mengatakan apa, dan itu sejarah. Jadi ditelusuri terus kepada sumber yang pertama. Itu kenapa Alkitab diterjemahkan, supaya orang-orang Kristen bisa, hamba Tuhan itu mengatakan kalimat itu ya. Betul nggak ya Alkitab mengatakan hal yang sama? Ya, itu namanya kita menelusuri dari sejak sejarah mula-mulanya. Ya tidak sebetulnya secara kesadaran akan pentingnya sejarah itu dimulai pada zaman reformasi, Renaissance juga terjadi pada waktu itu. Tetapi memang secara keilmuan, gitu ya, secara keilmuan baru kemudian dikembangkan pada masa-masa ini. Ya, sehingga Johann Salomo Sandler, gitu ya, kemudian juga Johann David Michaelis. Ya, ini dua nama yang mulai mencetuskan bahwa biblika ini harus dipelajari secara khusus. Ya, jadi Johann Salomo Sandler mengatakan perjanjian baru kita harus pelajari berdasarkan perkembangan historisnya. Ya, dari keempat Injil misalnya, siapa ya ditulis atau yang mana ya yang ditulis dulu. Ya, kemudian kaitan satu Injil dengan Injil yang lain itu bagaimana ya? Kenapa ya Matius, Markus, Lukas bisa begitu sama, ya sekaligus bisa begitu berbeda. Nah, seringkali kalau kita tidak melakukan biblika ya karena itu firman Tuhan. Gitu ya, kok bisa sama? Karena mereka mendengar dari Tuhan Yesus. Jawabannya seperti itu ya. Tapi kalau biblika mereka ingin tahu persisnya bagaimana ini. Ya, kok bisa sama itu saling nyontek? Gitu ya, ada kata saling memakai, siapa memakai siapa. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ingin mempelajari perjanjian baru berdasarkan perkembangan historisnya. Paulus tulis surat mana dulu ini? Galatia dulu atau Roma dulu? Ya, kemudian Yakobus menulis suratnya itu kapan ya? Itu namanya perkembangan historis. Dan pada waktu masuk pada Johann David Michaelis, dari sini kita mulai melihat ya, sepertinya ada upaya untuk membedakan antara sistematika dengan biblika. Jadi dia mengatakan di sebuah dokumen harus dibedakan dari pendekatan teologis. Ya, kalau kita percaya Yesus itu adalah anak Allah, itu teologis. Ya, betulkah Yesus itu secara historis adalah anak Allah, ataukah itu cuma merupakan keyakinan gereja? Dan dikatakan ya, kita percaya mengenai dua natur Kristus. Itu betulkah secara sejarah, atau ya cuma secara teologi saja gitu ya? Gereja percaya akan hal itu. Jadi saudara, di sini kita mulai melihat ya, bagaimana pada waktu kita masuk pada pendekatan biblika, ya, yang ditanyakan bukan cuma sekedar apa. Ya, jadi bukan cuma sekedar apa yang Alkitab katakan itu mengenai Yesus, apa yang Alkitab katakan mengenai Allah, tetapi yang juga ditanyakan adalah bagaimana ya, bagaimana Paulus kok bisa mengamini Yesus Tuhan, dari mana, begitu ya, dari mana dia bisa mengatakan keselamatan hanya oleh iman, gitu ya, bagaimana bisa dia sampai ke sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang biasanya memang dalam teologi sistematika kita tidak bahas. Paulus kok bisa mengatakan keselamatan, bisa percaya keselamatan oleh iman, dia diwahyukan. Gitu ya, akhirnya sudah. Terus saya ditanya, pokoknya Paulus ngomongnya apa, kita amini saja itu. Gitu ya, jadi Paulus mengatakan keselamatan oleh iman sudah jelas kan? Ya ini yang Paulus katakan kan, dia sudah percaya. Ya sebenarnya kalau biblika, kok bisa ya Paulus percaya itu ya? Dari mana ya dia percaya itu? Dan gue cuma sekedar tidur kah? Tiba-tiba dapat wahyu kah? Ketika dia melek, tiba-tiba dia tahu kah? Gitu ya, keselamatan itu oleh iman. Dan dia tulis gitu ya. Apakah seperti itu? Ataukah ada prosesnya? Gitu ya, ada prosesnya kah saudara sampai kepada kuliah? Dulu mungkin TK dulu ya, atau SD, setelah SD SMP. SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Terus kenapa kemudian tergerak menjadi hamba Tuhan? Sejarahnya itu seperti apa? Ya, sehingga satu sisi kita melihat ya, pendekatan biblika ini pendekatan yang sangat baik, tetapi di sisi yang lain juga mengandung bahaya yang besar. Ya, karena biblika itu menekankan sekali sejarah, maka presaposisi ya, maka sudut pandang biblika itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa terjadi di dalam sejarah, berarti itu tidak bisa terjadi. Ya, dan misalnya hari ini, saudara percaya ya Yesus mati, amin ya. Hari ini saudara pernah melihat orang mati kan, betul ya, dan sehingga itu bisa ya. Saudara percaya Yesus bangkit? Hari ini ada yang pernah melihat Yesus, ada pernah melihat orang bangkit? Hah? Tidak ada ya. Nah itu berarti bukan. Nah itu maksudnya itu.
Begitu ya, jika pendekatan sejarah berarti, ya karena ini pendekatan sejarah, maka ketika sesuatu hal itu pernah terjadi dalam sejarah, mestinya itu bisa terulang. Gitu ya, jika pendekatan sejarah berusaha menjelaskan segala sesuatu itu sejarahnya bagaimana, ceritanya bagaimana kok Yesus bisa mati, karena di kayu salib, dipaku orang kok di kayu salib itu mati, masuk akal ya. Tapi kalau orang bangkit, bagaimana ceritanya orang bangkit? Bagaimana sejarahnya orang bangkit? Ada yang bisa menjelaskan? Diapakan supaya bisa bangkit? Begitu ya, tidak bisa kan? Jadi sebetulnya Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Dan terus kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, nah kok bisa ada catatan mengenai Yesus bangkit? Ya, sejarahnya bagaimana? Gitu ya. Nah ini yang mereka berusaha untuk menjelaskan. Oh iya, karena sebetulnya Yesus itu tidak bangkit. Tetapi karena para murid itu sedemikian mengagumi Tuhan Yesus, gitu ya, sehingga mereka itu berhalusinasi misalnya. Ya, sehingga mereka yakin sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Dan setelah sekian puluh tahun berlalu, maka cerita mengenai Yesus ditambah, sehingga dari sebetulnya Yesus itu adalah orang biasa, gitu ya, orang biasa, tetapi ya karena ya seperti ini loh. Saudara tahu yang namanya Candi Sewu kan? Tahu ya? Tidak ada yang tahu nggak cerita berdirinya Candi Sewu? Tahu ya? Jadi ada satu orang raja, gitu ya, jatuh cinta dengan seorang wanita, ya, mau melamar wanita ini menjadi permaisurinya. Ya, tapi wanita ini sebetulnya tidak mau, cuma juga tidak boleh nolak. Sehingga dia mengatakan ya, kalau Baginda bisa membangunkan bagi saya 1000 candi di dalam waktu 1 malam, begitu ya, saya bersedia untuk menikah. Orang jadi ternyata sakti ya, sehingga dia mengundang para jin. Begitu ya, sehingga kemudian cepat sekali dalam semalam itu jadi. Dan sehingga ketika melihat itu ya, permaisurinya itu calon yang akan dinikahi khawatir ya, wah kalau seperti ini ya, bisa nih. 1000 dalam 1 malam, jika kalau bisa ya, berarti saya mesti menikah dengan dia. Begitu kan, dia tidak mau menikah, sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah, ya dia curang ya, jadi ada ayam jago itu, ya dia sinari sehingga ayam ini merasa sudah pagi, kemudian ayamnya berkokok. Jadi waktu ayamnya berkokok, wah jinnya ini merasa sudah pagi. Ya, ternyata jin di Indonesia sama dengan Dracula di Amerika gitu ya. Jadi kalau lihat matahari tidak berani ya, sehingga pada waktu dengar suara ayam berkokok, wah semua jinnya lari ya, sehingga hanya jadi 999 kuil. Ya, kemudian raja ini cari tahu kenapa ini bisa gagal. Ternyata ketahuan ya, yang wanita ini curang ya, sehingga raja itu marah menuntut wanita ini, sehingga akhirnya sang wanita ini ceritanya menjadi kuil yang ke-1000. Sudah amin nggak Candi Sewu berasal dari situ? Hah? Enggak ya. Nah, terus kenapa kok bisa ada cerita itu? Jadi diselidiki. Gitu ya. Jadi coba dulu ya. Saudara nggak percaya Candi Sewu dari sana, tapi percaya Yesus bangkit. Hah? Kok bisa ya? Ceritanya dari mana ya? Sehingga kita mengatakan, ini pokoknya begitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini gak benar ini. Ya, karena cuma sekedar pokoknya. Berarti keyakinanmu ya, kalau kamu tuh pokoknya, berarti keyakinanmu tuh keyakinan Alkitab atau keyakinan cuma keyakinan gereja. Gitu ya. Nah, sehingga saudara, ini yang menjadi kesulitan dari banyak khusus juga kaum Injil ya. Berkenaan dengan Biblika ini mesti bagaimana? Pendekatan kita itu seperti apa? Di satu sisi ya, ada yang kemudian pendekatannya adalah kita terima saja ya, karena kita kan nggak boleh pokoknya gitu ya. Tetapi kalau kita terima saja, berarti bagaimana ya? Kalau Yesus mati, oke lah, karena hari ini memang orang mati. Tapi kalau Yesus bangkit, hari ini kan nggak ada orang bangkit. Yesus 5 roti 2 ikan, dia kasih makan 5.000 orang gitu ya. Kan hari ini nggak ada yang 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Sehingga kita mesti terima ini bagaimana? Sebagian teolog Kristen ya, yang menerima begitu saja pendekatan ini, akhirnya mereka mengatakan, oh dah, 5 roti 2 ikan itu sebetulnya awalnya ada seorang anak ini ya, yang kasih kepada Tuhan Yesus makanan, dan sehingga orang-orang yang hadir itu akhirnya merasa malu. Gitu, karena mereka merasa malu, maka akhirnya mereka mengeluarkanlah masing-masing membawa, sebetulnya masing-masing sudah membawa bekal, tapi sebelumnya itu egois disimpan sendiri gitu ya. Tapi karena mereka melihat ada seorang anak bisa begitu murah hati memberikannya kepada Yesus, akhirnya tadi sudah bawa itu mengeluarkan semua bekal, membagi-bagikannya kepada yang lain. Itu ceritanya. Kemudian dia dengan berlalunya waktu, juga sama seperti tadi ya, Candi Sewu itu ada. Begitu ya, dan memang 1999 ada yang bentuknya agak mirip wanita ya, sehingga kemudian timbulan cerita menjadi semakin cerita menjadi cerita rakyat, akhirnya muncul cerita lagi. Sama Injil itu juga seperti itu. Jadi kalau kita menerima begitu saja ya, kita akan menjadi seperti Esau yang kehilangan hak sulung.
Sehingga hari ini kita melihat, kalau ada bahkan di antara seminar juga mengatakan, ya adalah, Yesus itu ya gak sungguh-sungguh menebus dosa. Kematiannya dia itu teladan kasih Allah. Saudara tahu itu berasal dari mana? Ya, karena mereka secara tanpa mereka menerima gitu ya, pendekatan biblika ini begitu saja, ya sehingga hal-hal yang dirasa tidak masuk akal, ya hal-hal yang dirasa itu tidak rasional, mereka mengatakan awalnya bukan seperti itu, tetapi dengan berjalannya waktu, maka kemudian dari mulut ke mulut ditambah-tambahi, dari mulut ke mulut ditambah-tambahi, hingga akhirnya jadilah Alkitab kita. Ya, sehingga bagi mereka yang mempunyai pendekatan seperti ini, ya mereka mengatakan Injil itu ditulisnya lama. Gitu ya, ada 70 atau 80, atau beberapa mengatakan seperti Injil Lukas tuh, kemungkinan ditulisnya itu 150, Injil Yohanes 150, gitu ya. Kenapa? Karena semakin jauh, ya semakin jauh Injil itu dari peristiwa aslinya, ya bumbunya semakin banyak. Gitu ya, perkembangannya semakin banyak, sehingga disitulah mereka mengatakan dari situlah kita bisa memiliki cerita-cerita yang ada sekarang, karena itu dibumbui dengan berjalannya waktu. Jadi kalau pendekatan ini kita terima begitu saja ya, wah kita bisa menjadi orang-orang yang kehilangan hak sulung. Gitu ya. Jadi itu kenapa ya, banyak tokoh gereja, khusus juga dari Injil ya, pendekatannya adalah, ya sudah, tolak saja. Gitu ya, tolak saja. Jangan diterima sama sekali. Jadi misalnya, kalau ditanya gitu ya, kenapa ya Paulus di dalam Kisah Para Rasul setuju untuk menyunatkan Timotius? Di dalam surat-suratnya, begitu ya, dia tidak setuju untuk menyunatkan siapa? Di dalam surat-surat Paulus tegas mengatakan dia tidak setuju untuk menyunatkan Titus. Ya, sebenarnya Kisah Para Rasul, Paulus itu menyuruh Timotius untuk disunatkan. Sehingga bagi mereka yang menerima, yang pandangannya adalah terima saja, mereka kan mengatakan ini. Begitu ya, ya memang Lukas itu ya menulis Kisah Para Rasul itu untuk mendamaikan kubu Paulus dengan kubu Petrus. Ya sehingga sebetulnya Lukas itu memalsukan. Ya dia mencoba untuk mendamaikan keduanya, sehingga ya bagian-bagian Paulus yang terlalu radikal sama dia dipotong. Paulusnya digambarkan sebagai Paulus yang baik. Surat ya boleh, Timotius di surat ya tidak apa-apa. Sementara yang versi surat, nah itu Paulus yang asli. Nah, itu yang menerima pendekatan terima saja ya. Sementara yang tolak saja, seringkali pendekatannya dia tidak tahu, pokoknya dua-dua benar. Jadi saudara tahu ya, Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul itu setuju menyunatkan Timotius. Di dalam surat Galatia dia mengatakan kami tidak mundur. Pada waktu Titus itu mau disusun, kami pokoknya tidak mundur, kami tidak setuju. Menurut saudara itu Paulus konsisten apa tidak? Yang betul mana ya? Yang betul Paulus Lukas yang salah, atau yang betul Lukas Paulus yang tidak konsisten? Siapa yang mengatakan yang betul Paulus Lukas yang memalsukan? Ada ya? Siapa yang mengatakan Lukas yang betul Paulus yang tidak konsisten? Siapa yang mengatakan Paulus benar, Lukas benar? Berarti semua mengatakan Paulus salah, Lukas salah ya? Kok gawat ini ya? Ini gawat yang pertama gitu ya. Jadi yang gimana? Kan betul ya, saudara kalau baca Kisah Para Rasul ya, Paulus menyuruh Timotius disunat. Sementara Galatia ya, dia mati hidup, pokoknya Titus diminta oleh orang-orang sunat. Enggak. Ya konsisten enggak? Konsisten enggak? Ngomong enggak itu kok ya kelihatannya memang enggak konsisten, tapi mau ngomong iya ada Pak Heki di sini gitu ya. Jadi gimana ya, konsisten enggak ya? Bagi orang yang terima saja jelas enggak lah. Dan mereka mengatakan, sebagian mengatakan ya memang Lukas ini yang sengaja memang dia itu merubah supaya kelihatannya akor, nggak berantem gitu ya. Ya sementara kalau yang bagian yang tolak saja, meskipun tidak bisa menjawab, pokoknya dua-dua benar. Ya, jadi konsisten, jadi mana yang betul? Dua-dua benar. Ya Paulus itu konsisten, tetapi Lukas juga tidak salah. Kok bisa? Jadi pokoknya. Begitu ya. Nah saudara, masalahnya adalah ya kalau kita memakai pendekatan tolak saja, kita akan kesulitan di dalam mempertanggungjawabkan iman. Jadi akhirnya orang-orang di luar Kristen merasa, Kristen itu pokoknya. Ya, dan begitu kita pokoknya, siapa kita akan kesulitan di dalam bersaksi. Siapa mau percaya kesaksian orang yang pokoknya? Kamu mau bunuh ya? Enggak. Pokoknya, ini ada buktinya, foto. Pokoknya itu bukan saya. Begitu ya. Itu fotomu, pokoknya bukan saya. Ya masuk ya. Begitu ya. Jadi kalau kita pendekatannya adalah tolak saja, itu coba usah diberikan, kita sistematika saja.
Yang penting pokoknya saya percaya Lukas benar, Paulus benar, meskipun saya tidak bisa menjelaskan, pokoknya saya percaya dua-dua benar. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada jemaat? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman, dan khususnya yang penting ya, bagaimana kita juga bisa untuk memenangkan orang muda. Dengan sekarang kaum muda dengan segala media sosial yang berusaha mengajari mereka, sebenarnya mereka ke gereja dan mereka melihat, oh sahabat Tuhan saya pokoknya. Padahal jelas-jelas di sini Paulus versi Lukas dengan Paulus versi Paulus beda. Gitu ya, so jangan pikir jemaat nggak tahu. Ya, jemaat itu mungkin sekali tahu, terus kenapa mereka nggak nanya? Karena mereka nggak yakin kita bisa jawab. Gitu ya, daripada tanya kemudian dimarahin, mending saya nggak tanya, tapi sambil nggak tanya, sambil mereka itu ragu. Betul nggak ya? Gitu ya, manusia bisa bangkit ya? Apa iya ya? Kan di dalam sejarah itu nggak ada. Ya, mereka nggak nanya sih. Itu, tapi keraguan itu ada di dalam hati mereka. Jadi pendekatan yang betul itu bagaimana yang kita akan pakai sebentar ini ya. Pendekatan yang betul adalah kita mesti tebus. Jadi di dalam teologi reform kita mempunyai wawasan dunianya ya. Itu adalah creation, fall, redemption, dan consummation. Ya, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan konsumasi. Jadi di dalam reform worldview ya, pendekatan kita itu bukan tolak saja. Segala sesuatu pokoknya tolak. Karena Allah menciptakan itu baik. Gitu ya, sehingga bisa saudara sembarangan tolak. Allah menciptakan itu baik. Tapi juga kalau gitu kita terima saja deh. Ya, kita mesti hati-hati karena penciptaan Allah yang baik itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga saudara cuma sekedar terima gitu ya. Wah, kembali dalam pencobaan. Sehingga terus bagaimana Pak? Solusinya itu adalah tebus. Recording stop. Tebus. Cerita yang paling baik ya untuk menjelaskan menebus maksudnya seperti apa gitu ya. Cerita yang paling baik adalah saudara tahu ya di dalam ketika Israel akan keluar dari Mesir, memberikan perintah apa? Nah, sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan kasih perintah apa? Ya bisa jawab, boleh minta tambahan nilai dari siapa ini? Ya pada waktu Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan kasih perintah apa sama orang Israel? Hah? Apa? Jangan cuma keluar kamu mesti apa? Beribadah. Ada yang kurang, ada jawabannya agak kurang kontroversial jawabannya ini. Ada jawaban yang lebih kontroversial. Disuruh apa? Orang kita disuruh untuk merampasi orang-orang Mesir. Gitu ya. Kamu jangan cuma keluar begitu aja, kamu minta. Gitu ya. Dari orang Mesir kamu minta emas, perak, dari orang Mesir digerakkan Tuhan kasih betulan. Begitu ya, saudara, pada waktu baca cerita ini ya, sudah gak merasa aneh gak? Tuhan kok suruh orang Israel merampas orang-orang Mesir ya? Begitu ya, kok Tuhan suruh orang merampas begitu ya? Karena memang itu keadilan Tuhan. Memang itu hambaan Israel yang sudah diperbudak selama sekian ratus tahun. Begitu ya, sehingga kenapa bukannya Tuhan semenang-menang ya, menyuruh orang Israel untuk meminta dari orang Mesir, dan orang Mesir pun juga dengan murah hati memberi ya, karena mereka tahu. Begitu ya, sekian ratus tahun itu orang Israel diperbudak, itu upahnya berapa ya? Sehingga itu sebetulnya merupakan hak daripada orang Israel. Tapi yang lebih penting adalah, saudara tahu nggak ya, dari emas perak yang dirampas, itu nantinya jadi apa? Apa? Jadi tabernakel, jadi apa lagi? Bagus ya, satu jadi tabernakel, jadi apa lagi? Jadi anak lembu emas. Gitu ya, jadi anak lembu emas. Sehingga ini adalah satu cerita yang sangat bagus di dalam menolong kita memahami hal ini. Kalau orang Israel pada waktu pendekatannya tolak saja, saya nggak mau mengambil dari orang-orang Mesir, gitu ya. Dan mereka membangun tabernakel pakai apa? Pakai pasir, tidak bisa kan? Betul ya. Jadi kalau mereka tolak saja, mereka tidak bisa membangun tabernakel. Nah masalahnya pada waktu itu mereka terima saja tanpa hati-hati, sehingga akhirnya dari sana jadilah anak lembu emas. Begitu ya. Sehingga dari emas yang sama yang diambil dari orang Mesir, gitu ya. Bagaimana satu sisi, kalau mereka tolak saja, mereka tidak bisa membangun tabernakel. Tetapi kalau mereka terima saja dan tidak hati-hati, jatuhnya itu menjadi lembu emas. Sehingga kenapa ya, menebus berarti pada waktu kita mendengar pendapat-pendapat seperti ini, kita boleh coba pikirkan, tetapi kita mesti memakainya dengan hati-hati. Dan pada waktu kita memakainya dengan hati-hati, betul-betul itu bisa menguatkan iman Kristen. Ya seperti tadi misalnya, Paulus berarti bagaimana ya Pak ya, di Kisah Para Rasul katanya dia itu menyuruh Timotius disunahkan. Ya kemudian apa itu namanya, di surat-suratnya dia tidak setuju Titus disunahkan. Apakah berarti dia tidak konsisten? Tidak. Dia konsisten. Loh kok bisa Pak? Coba menjawab. Kenapa ya Paulus tidak mau menyunatkan Titus, tetapi malah menyuruhkan Timotius? Itu konsisten kan?
Ya, pertanyaan pertama selalu aman, gampang ya. Konsisten, yang kedua mulai agak sulit, kok bisa? Gitu ya. Coba ya, saya kasih contoh ya, untuk menjawab ya. Ada satu saudara, ada orang tua punya dua anak. Ya, anak yang pertama, itu kalau dia belum selesai belajar, orang tuanya nggak boleh dia nonton TV. Anak kedua, begitu ya, meskipun belum selesai belajar, kalau orang ada yang, Pak, saya nonton TV dulu ya, setelah itu saya belajar. Ya, silakan. Itu orang tua yang baik nggak? Nah, ya, tidak, atau tergantung. Nah, itu Pak. Ya, tidak, atau tergantung. Siapa yang tidak? Ini orang tua yang baik nih. Begitu ya. Ada ya. Saya mengatakan ini bukan orang tua yang baik. Saya mengatakan ini tergantung. Hah? Mungkin presiden pada satu foto, jadi orang katakan dapat nilai tambah gitu ya. Ya tergantung ya. Oke bagus ya. Tergantung apa? Tergantung anaknya. Ya bener lah, konteks anaknya, betul nggak salah gitu ya. Tergantung konteks anaknya. Ada anak itu yang memang tipenya itu dikasih tanggung jawab bisa. Ya kamu nonton dulu ya. Setelah itu belajar. Ya ada anak bisa gitu. Ada anak yang kalau nggak ditungguin, begitu ya, dan belajar betulan. Jadi pada waktu orang tua menetapkan dua kebijakan yang berbeda, bukan berarti belum tentu dia itu pilih kasih. Gitu ya, karena memang dua konteks anaknya itu lain. Nangkep ya? Jadi ada harus kalau tidak sama itu tidak konsisten. Tidak harus. Demikian juga apa yang membedakan Titus dengan Timotius. Titus itu memang bukan orang Yahudi. Itu kenapa Paulus tidak setuju dia disunahkan. Timotius itu mamanya Yahudi. Begitu ya, sehingga itu kenapa bagi Paulus tidak masalah kalau Timotius itu disunahkan. Lihat ya. Ya, sehingga kenapa orang Kristen itu tidak boleh sembarangan menerima tapi juga jangan sembarangan menolak. Karena justru pada waktu kita menebus ya, kita melihat Alkitab sekarang saya ngerti dengan lebih jelas. Ya, berarti bukan POI, ya, juga bukan berarti Lukas itu ngarang, juga bukan berarti Paulus tidak konsisten. Ternyata Titus itu adalah non-Yahudi, Timotius itu mamanya Yahudi, sehingga konsisten. Kayak tadi ya, anak pertama tidak boleh lihat TV, anak kedua boleh, bukannya tidak konsisten ya karena memang sifat anaknya itu berbeda. Jadi saudara, kita mesti berani memakai teologi biblical teologi ya, tapi memakainya dengan hati-hati. Jangan sampai jadi anak lembu emas. Ya, tapi kalau kita tidak mau pakai sama sekali, kita akan kesulitan untuk membangun kerajaan Tuhan. Ya, sehingga coba ya, kita akan melihat di dalam berbicara mengenai teologi, sekarang kita mulai masuk pada teologinya ya. Bagaimana kita akan melihat mengenai keilahian Kristus ya, dari sistematika dan biblika. Ya, jadi saya percaya dua hal itu perlu dipertentangkan ya, tapi untuk dipakai bersama-sama. Ya, saudara, ini menarik ya. Secara sistematika, pada waktu berbicara mengenai keilahian Kristus, ada dua pandangan. Ya, pandangan pertama, itu adalah yang mengamini Yesus adalah Allah dalam pengertian sepenuh-penuhnya. Ya, pandangan kedua, yang sampai hari ini, mulai dari zaman Arianisme sampai hari ini ya, bahkan belakangan kembali lagi heboh di antara kita di Indonesia, gitu ya. Ada hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang senior, gitu ya, yang juga mengatakan Yesus itu bukan Allah. Ya Allah itu justru itu Allah, Yesus bukan Allah dan seterusnya. Ini adalah pandangan yang sudah kembali dari sejak awal-awal gereja itu berdiri. Gitu ya, Arianisme, ya, termasuk hari itu sudah tahu juga saksi Yehova, gitu ya. Mereka tidak percaya Yesus itu sepenuhnya Allah. Jadi secara sistematika ya, kita menemukan ada dua pandangan mengenai keilahian Yesus. Sebagian seperti kita, ya kita percaya Yesus itu adalah Allah dalam pengertian sepenuh-penuhnya. Sebagian mengatakan dan Yesus bukan Allah. Ya, sebagian mengatakan dia Allah tapi Allah kecil, bukan Allah besar. Ya, dia Allah tapi kelas kedua. Ya, sebenarnya Allah Bapa itu adalah Allah kelas yang pertama, tingkat yang paling tinggi. Ya, dalam sistematik dalam hal ini, kalau kita mau bagi pembagian besarnya, ada dua pembagian seperti ini. Nah, menariknya, pada waktu kita mendekati dengan pandangan biblika, gitu ya, juga ada dua pandangan yang sepertinya sama dengan sistematik, padahal tidak. Ya, jadi kalau sistematik tadi, dua pandangan, satu percaya Yesus Allah dalam pengertian sepenuh-penuhnya, satu lagi percaya Yesus Allah tapi Allah kecil, nggak sungguh-sungguh Allah yang diciptakan dan seterusnya. Menariknya ya, kalau biblika ya, semua teolog biblika itu percaya Alkitab mengatakan Yesus Allah. Ya, seperti teolog biblika itu percaya Alkitab mengatakan Yesus Allah, termasuk yang tidak percaya Alkitab firman Allah pun. Ya, percaya bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu Allah. Kok bisa? Ya, karena mereka, tapi tetap ada dua perbedaan ya. Ya, jadi kalau dalam biblika, yang pertama seperti kita, ya kita percaya bahwa Yesus Allah dalam pengertian sepenuh-penuhnya dari semula.
Ya memang pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sudah menyatakan diri kalau dia itu Allah. Ya, sementara sebagian teologi biblika yang lain mengatakan bahwa ya mereka tidak memungkiri bahwa Alkitab gitu ya, mengatakan Yesus Allah di Injil Yohanes khususnya, tapi mereka mengatakan itu bukan dari semula. Bukan dari semula. Ini ada perbedaannya ya. Soal yang sistematika antara yang sepenuh-penuhnya dengan yang bukan sepenuh-penuhnya. Kalau yang biblika, perbedaannya adalah yang percaya Alkitab mengatakan Yesus Allah dari semula, dengan yang percaya bahwa Yesus itu bukan Allah dari semula, tapi setelah melalui berbagai proses. Sehingga Injil Yohanes dituliskan kapan? Begitu ya, Injil Yohanes dituliskan tahun 100 lebih gitu ya. Sehingga melalui proses tadi ya, sudah ada candi sewunya. Tapi setelah melalui proses muncul, kok bisa ada candi sewu ya? Kok bisa candi 199 ya? Kok bisa kurang satu ya? Bagaimana menjelaskannya ya? Nah setelah lewat sekian belas tahun, sekian puluh tahun, muncul cerita akhirnya menjadi cerita rakyat. Begitu ya? Jadi bagi sebagian teologi biblika mereka mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Allah. Jadi Yesus sendiri bukan Allah. Ya, tapi Yesus versi Matius. Matius itulah yang mengilahikan Yesus. Karena Matius menulis sekian puluh tahun. Gitu ya. Lukas itulah yang mengilahikan Yesus. Khususnya Yohanes itu yang mengilahikan Yesus. Jadi ketika Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu penafsirannya Yohanes sendiri. Gitu ya. Karena sekian puluh tahun sudah berlalu. Gitu ya. Bagaimana Yohanes menjelaskan mengenai Yesus? Dia menafsirkan sendiri. Nah, kan artinya ya. Gitu ya. Jadi untuk mereka yang percaya kepada biblika, ya mereka mengamini ya, Alkitab mengatakan Yesus itu Allah. Karena memang susah dipungkiri. Nah, ini yang bagi saya sangat menarik di sini. Ya sehingga sebagian orang ya, kok bisa ya yang mengaku Alkitab firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya Alkitab mengatakan Yesus Allah sepenuhnya. Ya sementara ya teologi biblika yang tidak mengakui Alkitab firman Tuhan, tapi buatan manusia. Herannya ya, mereka mengamini Injil Yohanes ini ya pastinya mengatakan Yesus Allah ya. Karena kalau tidak bagaimana? Coba perhatikan baik-baik di sini ya. Ini wahyu ya, atau kisah Yohanes gitu ya. Dikatakan di sini apa? Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini berbicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus. Nah, ya, ini berbicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus. Siapa di Dia? Dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Belum jelas? Oke, lanjutkan dulu ya. Yang kedua ya, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah? Ketujuh roh ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus. Gitu ya. Yang ketiga, dari Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Anak, jelas ya. Berarti kembali yang pertama dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mantap, bagus ya. Jadi di sini kita melihat Allah Anak, ya, kemudian Allah Roh Kudus disebut sebagai ketujuh roh, Allah Bapa disebut sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini pembukaan dari Injil Yohanes. Sekarang kita melihat penutup daripada Injil Yohanes. Ya, perhatikan sekali lagi, saya bacakan baik-baik, saya perhatikan, aku ini siapa? Ya, aku ini siapa ini? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang terakhir. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Di Wahyu pasal yang ke-22, aku ini siapa? Yesus. Perhatikan saudara, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Sama atau beda ya dengan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang? Sama. Begitu ya? Sehingga di sini Yohanes menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa. Betul ini. Dan tanpa ragu-ragu memakai atribut yang sama. Dia menyebut Allah Bapa sebagai yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Menyebut Allah Anak, aku Yesus, begitu ya, sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, sehingga ketika orang-orang tadi ya, yang biblika yang liberal itu ya, mereka mempelajari Alkitab sebagai tulisan manusia kan, mereka tidak percaya ini firman Allah gitu ya. Mereka melihat, ya betul sih, ini kalau dari sudut pandang Yohanesnya atau penulis kitab Wahyunya, ya benar-benar penulis kitab Wahyu ini melihat Yesus setara dengan Allah.
Cuman karena mereka kan sekali lagi ya berdasarkan historis, mereka mengatakan sebetulnya tidak gitu. Cuman ya karena sudah sekian puluh tahun berlalu, gitu ya, sudah sekian puluh tahun berlalu, ya akhirnya dimitoskan, jadinya seperti ini. Ya sehingga kenapa ya Bultmann mempunyai satu metode adalah demitologisasi. Ya, pernah tahu ya, Bultmann adalah salah seorang teolog PP yang terpandang, ya sayang dia liberal gitu ya, sehingga dia mempunyai metode demitologisasi. Maksudnya apa demitologisasi? Berarti dia mau menghilangkan mitos. Demitologisasi, mito itu mitos. Gitu ya, logos itu ilmu, D itu berarti menghilangkan mitosnya. Ya, berarti dia mau menciptakan ilmu untuk menghilangkan mitos-mitos di dalam Alkitab. Ya berarti dia percaya bahwa Alkitab ini jikalau tidak didemitologisasi, benar-benar bicara Yesus Allah. Jadi ini unik nih. Sehingga mereka yang tidak percaya Alkitab firman Allah, mereka jujur mengakui Alkitab mengatakan Yesus Allah, meskipun mereka mengatakan dia penulis Alkitab yang berubah. Sementara ya, yang mengaku dirinya Injili, yang percaya Alkitab firman Allah, yang percaya Yohanes tidak mungkin berubah, tidak mungkin mengarang, Lukas tidak mungkin mengarang, kok bisa mengatakan Yesus bukan Allah, saya juga bingung. Dia tidak percaya Alkitab firman Allah pun, dia tidak percaya Alkitab firman Allah pun, itu mengakui Yohanes itu menyetarakan Bapa dan Anak. Sementara yang mengaku percaya Yohanes itu benar-benar menuliskan firman Allah, benar-benar percaya wahyu ini firman Allah, bukan karena Yohanes, dan percaya kalau Yohanes mengatakan Allah Bapa dan anak-anak itu setara. Gimana cara bacanya ya? Maka ya, jadi kita melihat ya, ketika kita itu menggandengkan sistematik dengan biblika, kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih utuh. Itu namanya tebus. Bukan cuma sekedar terima saja, berarti benar nih. Ya, Yohanes menyetarakan, tapi dia pasti ngarang. Ya, dia ngarang setelah sekian puluh tahun berlalu, ya dia ngarang seperti hari ini kita percaya dari Semu, tapi cerita mengenai tadi itu karangan. Ya, mereka tapi percaya. Tapi yang herannya tadi ya, yang mengatakan Yohanes tidak ngarang sungguh-sungguh firman Allah, bisa dilihat dari sini kalau Yesus itu setara dengan Allah. Itu bagaimana ya? Jadi ada perbedaannya ya. Jadi bagi neobiblika itu benar Alkitab itu mengatakan Yesus itu Allah, Yesus yang dibantah. Karena orang Farisi juga tahu. Itu dia cerita ya. Ketika Yesus berdebat dengan orang Farisi, Yesus mengatakan sebelum sebelum kamu aku ada. Orang Farisi mengatakan kamu ini bagaimana? Bahkan Yesus mengatakan Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Orang Farisi mengatakan kamu tuh gila ya. Umurmu tuh berapa? Jadi Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham, I am. Sudah tahu ya, reaksi orang Farisi bagaimana? Gitu ya, reaksinya bagaimana? Mereka mau menjatuhkan Yesus dari jurang. Gitu ya. Saudara, sebagai perbandingan ya, kalau misalnya saya mengatakan kepada saudara ya, saudara, saya kasih tahu ya, sebelum kakek nenek saudara, ya, saya ini sudah ada. Saudara reaksinya bagaimana? Hah? Tidak percaya kan? Ada yang percaya karena tampak saya tampak jujur. Gak ada ya, sejujur-jujurnya saya ya. Setampang-tampangnya bagaimana ya, kalau saya mengatakan bahwa saudara betul. Bukan cuma papa mama saudara, sebelum kakek nenek saudara sini aja. Ya saudara tidak percaya, tapi saudara juga gak lempar batu kan. Bukan lempar batu saudara kan, Pak Diki kok bisa gini juga gitu ya. Kita Pak Diki juga prosesnya salah-salah nih, udah gitu ya. Terus saudara tidak akan lempar batu kan. Karena saudara tidak lempar batu kepada orang aneh. Tapi kenapa ya? Orang Farisi, orang Yahudi begitu mendengar Yesus mengatakan before Abraham I am. Sebelum Abraham aku ada. Kenapa mereka mau jatuhkan Yesus dari jubah atau mau lempar Yesus dengan batu? Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan perkataan orang aneh. Ini perkataan orang menghujat. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. I am that I am. Aku adalah aku. Misalnya ironi ya, saya pernah ketemu dengan orang yang otodidak lah, dia Kristen juga ada, tapi dia mau mempelajari semua agama gitu ya, terus dia mau mempelajari Alkitab, terus ngajak saya diskusi, terus dia mengatakan, tapi Pak sebelum kita diskusi ya, saya hanya mau diskusi dari Injil. Karena kalau Paulus itu memalsukan, gitu ya, sehingga saya hanya diskusi dari Injil, karena diskusi Injil itu yang menurut dia itu adalah yang lebih murni. Bagi kita ya jangan takut lah. Ya, mau diskusi dari Paulus lah, mau diskusi dari Injil gitu ya. Yohanes kan Injil. Tadi kan muncul di dalam Injil Yohanes. Jadi kadang-kadang ironi ya, orang Farisi lebih ngerti Yesus daripada orang Kristen. Jadi orang Kristen bahkan hamba Tuhan, bahkan pendeta yang baca dari Injil Yohanes masih bisa meragukan Yesus bukan Allah. Sementara orang Farisi yang menolak Yesus, ketika dia mendengar Yesus mengatakan before Abraham I am, mereka langsung tahu ini menghujat. Jadi ironi. Ya, jadi yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan bisa mengerti Alkitab lebih baik daripada yang mengatakan Alkitab firman Tuhan.
yang menolak Yesus bisa mengenal Yesus lebih baik daripada yang mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab itu sendiri ya jelas. Ya ini setara. Bagaimana gak setara gitu. Cuman bagi Tuhan ya ini karena Yohanes kan ngarang. Sehingga hari ini tugas kita cukup berat. Ya, kita akan melihat pada waktu berbicara. Berarti pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan kita bukan cuma sekedar betulkah Yesus itu Allah sepenuh-penuhnya? Ya tugas kita agak berat ya. Karena kita juga mau tanya, betulkah Yesus Allah sepenuh-penuhnya itu dari awal? Ya, dan bukan setelah melalui proses mitos saya yang tadi saya contohkan. Jadi bukan cuma pertanyaan kita bukan cuma sekedar apakah Yesus Allah? Ya, tapi apakah Yesus Allah itu dari awal? Tahu dari mana? Gitu ya, bukan cuma sekedar pokoknya. Enggak, dari awal berarti kita mau tahu ya, betulkah memang dari awalnya Yesus mengatakan itu? Atau jangan kayak tadi ya, ada candi sewinya, tapi ceritanya itu ngarang. Ya, jadi ada Yesusnya memang ada, dia memang mati, tapi yang kebangkitannya lah, yang mujizatnya itu karangan gereja. Betulkah seperti itu? Ataukah dari awal memang sudah begitu? Nah, ini tugas yang lumayan menantang ya. Jadi bukan cuma kita tanya apakah ya betulkah Alkitab mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah di dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Tapi kita juga akan tanya ya, betulkah dari awal gitu? Ataukah setelah melalui proses akhirnya muncullah karangan-karangan yang turun kepada kita adalah karangan-karangan itu? Ya, ataukah dari awal ya memang Yesus itu Allah, ya memang betul dia itu 5 ikan, begitu ya, jadi makan 5.000 orang, bukan pengembangan mitos, gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjawab ayat-ayat Alkitab yang mengindikasikan Yesus lebih inferior dibandingkan dengan Allah Bapa. Sehingga kenapa ya sampai hari ini kalau dikatakan bidat yang paling bertahan dari gereja mula-mula itu Arianisme. Dibandingkan semua pengajaran yang salah gitu ya, yang paling bertahan sampai sekarang, yang bahkan masih trendy sampai sekarang, masih menghantui gereja sampai sekarang, itu adalah pandangan yang mengakui Yesus Allah, tapi level kedua. Karena memang, dan sekali lagi ya, kita jujur sih, memang ya Alkitab sepertinya ada ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Gitu ya, ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu sepertinya lebih inferior daripada Allah Bapa. Jika pendekatan sejarah, berarti kita tidak boleh mengatakan, terus pokoknya saya tidak mau tahu ayat-ayat ini, pokoknya saya percaya Yesus Allah. Tidak. Pendekatan sejarah berarti kita berani melihat ayat-ayat ini tadi ya. Kita berani mengakui memang sih Paulus jadi sahabat rasul menggunakan Timotius. Ya, Paulus di dalam surat-suratnya menolak pemberontakan itu. Kita mengakui dan kita bukan pokoknya dua-dua benar, tapi kita menjelaskan. Ya, sehingga tiganya kita akan bahas ya. Betulkah Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dalam pengertian sepenuh-penuhnya? Ya, ini pertanyaan sistematik. Ya, yang kedua, betulkah dari sejak awal sejarahnya, betulkah sejarahnya dari awal Yesus itu sudah Tuhan di Biblia? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengindikasikan sepertinya tidak itu kok. Nah, bagaimana kita akan menjawab ayat ketiga pertanyaan ini? Bagaimana kita akan menjawab ketiga pertanyaan ini secara Biblia, tapi sekaligus juga menjawab secara sistematika? Nah, saudara, saya akan mengajak saudara melihat dari surat Paulus untuk menjawabnya. Pak, kenapa kok surat-surat Paulus? Ya, kenapa kok Paulus ganti ya? Kalau Biblia saudara mesti tanya, mengapa? Gak cuma pokoknya Paulus firman Tuhan gitu ya. Ya kan Injil juga firman Tuhan. Jadi sahabat rasul kan firman Tuhan, Wahyu kan juga firman Tuhan gitu ya. Kejadian kan juga firman Tuhan. Kenapa kok Paulus? Ya kenapa kita mau menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang Paulus? Ya karena yang pertama, Paulus menuliskan surat, bukan menuliskan cerita. Sehingga semua tadi yang dianggap sebagai mitos itu kan cerita. Malik udang. Ya saudara, di mana tuh beneran ada yang kayak batu yang kayak manusia gitu. Sumatera ya, betul ya. Jadi ada batu yang manusia. Oh, berarti dulu ada anak yang dimata ditutup jadi batu ini, gitu ya. Jadi sehingga itu semua kan persamaannya apa ya? Persamaannya semua itu kan cerita. Sehingga Injil karena cerita, kemudian dianggap sama dengan cerita-cerita rakyat seperti tadi. Nah, menariknya, cerita jelas ya. Paulus kan tidak menulis cerita. Paulus kan menulis surat. Surat itu kan lebih formal. Surat itu kan mesti lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kenapa kita berangkat dari Paulus meskipun kita percaya Injil juga bukan karangan. Ya, dan kenapa kita berangkat dari Paulus? Karena dia sedang menuliskan surat. Surat itu tidak gampang diposkan. Beda dengan cerita. Ya, cerita lebih gampang dari mulut ke mulut kemudian berkembang gitu ya, sampai akhirnya berbeda. Tapi surat itu tidak semudah itu surat kok. Dan itu juga, nah ini yang sangat penting juga ya. Paulus itu surat-surat Paulus sangat mungkin merupakan kitab-kitab perjanjian baru yang terawal dituliskan.
Jadi saya mengatakan ya, kenapa mereka mengatakan Yesus yang bangkit itu sebetulnya Yesusnya Matius, bukan Yesus sesungguhnya. Karena mereka itu mengatakan Matius, Markus, Lukas, Markus masih agak mending ya. Dianggap betul sebelum tahun 70. Tapi Matius, wah itu mungkin tahun 80-an. Yohanes tahun 100-an. Lukas itu seringkali yang paling kasihan. Lukas itu karena memang tidak banyak gereja, bapak-bapak gereja yang mengutip dia ya. Sehingga kutipan untuk Lukas yang paling jelas itu baru muncul di akhir abad kedua. Sehingga begitu orang liberal mengatakan, kenapa nggak ada bapak gereja mengutip Lukas? Kenapa belum ditulis? Gitu ya, sehingga itu menunjukkan Lukas ditulisnya tahun 150 gitu ya. Itu kenapa ya? Karena sudah 150. Tahun 150 ya, berarti kan 120 tahun berlalu, ya mitosnya banyak. Gitu ya. Tapi kalau Paulus, tidak ada orang bisa mengatakan begitu. Ya karena jelas, Paulus itu sebelum tahun 70 sudah mati. Ya tidak mungkin dong arwahnya yang tulis surat Roma, tulis surat Korintus gitu ya. Tidak. Dan yang kedua, surat-surat Paulus yang awal itu bisa dilacak dari kisah para rasul. Ya itu kenapa ya? Kalau betul surat Galatia merupakan surat Paulus yang paling pertama, berarti surat Galatia itu ditulis tahun 48 Masehi. Ya, setelah perjalanan misi pertama, sebelum perjalanan misi kedua. Ya, 48 Masehi itu berarti dengan kematian Yesus beda 3-20 tahun. Ya, jadi 20 tahun saksi-saksi mata masih ada, sudah nggak bisa sembarangan ngarang. Jadi kalau hari ini ya ada orang mau ngarang mengenai patung misalnya, ya tidak gampang, orangnya masih hidup. Tapi bahkan setelah Pak andai kata di satu hari ini Tuhan panggil beliau ya, dan bisa 5 tahun berikutnya ada orang ngarang mengenai beliau, karena murid-muridnya masih banyak. Tapi kalau misalnya 100 tahun lagi sebelum datang gitu ya, mungkin ada orang yang bisa ngarang mengenai patung, karena yang pengikutnya sudah mati semua gitu ya. Sehingga Paulus ini menulis surat Galatia itu tahun 48. Ya, 1 Tesalonika itu sekitar 49-50. Sehingga andai kata pun ya, karena berarti ini kan ada penafsiran ya, dia ditulis setelah perjalanan pertama atau perjalanan kedua. Sehingga andai kata pun surat paling awal itu 1 Tesalonika yang tetap juga tahun 49-50. Berarti hampir 20 tahun dari kematian dan kenaikan Yesus. Ini dekat ini. Ya, saudara tidak bisa memasukkan cerita dalam waktu yang dekat. Kalau mau memasukkan cerita, tunggu agak lamaan. Gitu ya. Sekarang kita lihat ini yang kedua. Kenapa kita pakai surat Paulus? Dan yang ketiga, nah ini saudara ya. Jadi saya mengatakan ada ayat-ayat ya yang paling menunjukkan Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Salah satunya itu banyak berasal dari Paulus. Ya, Paulus itu banyak menuliskan ayat ya yang mengindikasikan Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Ya, contohnya ya, coba kita lihat ya. Ya, ini kan tulisan Paulus ya, Roma pasal pertama ayat kedua sampai ayat yang keempat. Ya, ini kan tulisan Paulus nih. Coba ya, perhatikan baik-baik ya. Terus saya akan tanya, saudara pada waktu baca ayat ini, ada khawatirnya enggak? Ya, khawatir enggak pada waktu baca ayat ini? Ya, saya bacakan. Ya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ya, Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Injil itu ngomong mengenai apa sih? Mengenai anaknya, mengenai anak Allah yang, perhatikan sini ya, jadi anak Allah itu menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan baru kemudian menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang pada waktu mendengar ayat yang dibacakan mulai agak merasa khawatir? Saya tidak khawatir, saya ini agak khawatir. Saya khawatir tidak bisa menjelaskan. Ya, kan pernah baca ayat ini dengan seksama ya. Ayat ini sepertinya menunjukkan Yesus itu awalnya ya keturunan Daud. Betul ya? Terus baru setelah dia bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus menyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi Yesus itu dari semula anak Allah atau menjadi anak Allah? Hah? Itu maksud saya. Gitu ya? Jadi kalau saudara membaca ayat ini, ya bisa mengesankan Yesus ini awalnya keturunan Daud. Ada papanya namanya Yusuf adalah keturunan Daud. Itu kenapa Yesus adalah keturunan Daud. Kapan dia dinyatakan menjadi anak Allah yang berkuasa? Ya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, sehingga heran juga ya, mereka mengatakan Yesus bukan Allah kok jarang mengutip ayat ini. Aku tidak tahu, jadi sekarang kita kasih tahu mereka ya. Bahwa Pak Henry sedang bersuri diri gitu ya. Kenapa kok malah dikasih tahu Pak gitu ya. Semoga mereka jangan lihat seminar kali ini gitu ya.
Belum, saya kasih tahu yang lebih serem lagi ya. Nah, ini Paulus ini, gitu ya. Dan yang kedua, oke, masalah ini sengaja saya kasih warna yang berbeda ya. Ya, karena di sini sama-sama nya, iya, dia, tapi itu menunjuk kepada dua pribadi Allah yang berbeda. Jadi waktu saya menerjemahkan, jadi yang merah itu menunjuk kepada Allah Bapa. Ya, yang warna biru itu menunjuk kepada Allah Anak, menunjuk kepada Kristus. Kenapa sudah lihat ya? Kata Kristus itu kan biru, sementara kata Allah itu kan merah. Ya, jadi semua yang saya kasih warna merahnya, ya dia merah, itu menunjuk kepada Allah Bapa. Sementara Kristus yang menuju kepada Allah Anak, itu saya kasih warna biru. Jika perhatikan, saya kan baca dengan langsung pakai Allah Bapa dan Allah Anak supaya sudah tidak bingung ya. Perhatikan baik-baik. Dan sebab segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Allah Bapa, ya, ditaklukkan oleh Allah Bapa di bawah kaki Allah Anak, di bawah kaki Kristus, gitu ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Allah Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Allah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Allah Anak, supaya Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Saudara tambah khawatir atau kurang khawatir? Ya, untung juga yang ngomong Yesus ya lebih dia nggak tahu ayat ini, jangan dipakai ayat ini ya. Padahal ada, jadi sekarang kita kasih tahu mereka gitu. Jadi kalau dari ayat ini ya, lebih tinggi mana ya? Allah Bapa atau Allah Anak? Gitu ya. Ini gimana ya? Menjawab Allah Bapa lebih tinggi kan? Oh ya, kasih beritahunya persen. Jadi kalau dari ayat ini ya, khusus kali ini ya, Pak Deki harap memaafkan jawaban yang jujur ya. Jadi Allah Bapa sama Allah Anak, itu gimana kalau dari ayat ini? Masih gak berani jawab ya. Itu gimana? Hah? Oke ya. Dia cerita, ini iman kita kuat gitu ya. Ngomong tinggi Allah Bapa, kita percaya Allah itu tunggal gitu ya. Yang berarti kan harusnya boleh satu lebih tinggi daripada yang lain. Tapi saudara kita lihat ya, ayat ini ada. Ayat ini ada. Jadi satu sisi ya, saya bisa ngerti. Meskipun tidak membenarkan pasti nanti kita akan melihat kenapa tidak benar ya. Tapi kita bisa mengerti kalau kenapa ya perdebatan yang paling tidak habis-habis ya. Dari sejak Bapak ini sampai sekarang sudah bayangkan ya hampir 2000 tahun ya. Orang itu terus memperdebatkan, orang Kristen, dosen Kristen, teolog Kristen gitu ya. Masih terus memperdebatkan ya proses Yehova ya sudah lah kita mau ngomong apa lagi gitu ya. Bahkan yang masih mengaku Kristen, bahkan masih mengaku Injili gitu ya. Ya mungkin masih juga mengaku Nipong dia. Ya, masih memperdebatkan bahwa Yesus ini Allah Bapa dengan Allah Anak ini benarkah Allah ya Allah Anak itu setara dengan Allah Bapa? Ya, karena memang ayat-ayat seperti ini itu ada. Ya, kalau saya baca ayat-ayat ini ya, saudara susah loh untuk tidak mengatakan dia mau kurang jelas apa lagi gitu. Ya kalau yang tadi oke lah, mungkin secara pengkalimatan agak sedikit membingungkan ya kalau yang Roma tadi. Meskipun ya harusnya cukup jelas ya dari ayat tadi ya. Yesus itu keturunan Daud, setelah dia bangkit, Roh Kudus menyatakan dia sebagai anak Allah. Ya, tapi oke lah kalau itu agak sedikit kalimatnya rancu. Yang ini kan sudah sangat jelas. Ya, khususnya kalau nyanya saya kasih warna seperti ini, terus saya langsung bacakan seperti tadi begitu ya. Mau kurang jelas apa lagi? Ya Allah Bapa itu yang menaklukkan segala sesuatu di dalam kaki Allah Anak. Jadi kalau Allah Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Allah Anak, ya tidak mungkin Allah Bapa takluk kepada Allah Anak. Sebaliknya, ya, Allah Anak itu menaklukkan diri di bawah diri Allah Bapa. Ya, dari ayat ini, ya jelas ya, Allah Bapa itu yang lebih tinggi dari Allah Anak. Jadi apakah ya, sekali kenapa saya membahas mengenai Paulus? Ya karena sebetulnya ya, yang salah satu yang sebetulnya paling jelas menunjukkan inferioritas Allah Anak di bawah Allah Bapa itu Paulus. Sehingga herannya, saksi Yehova saya orang bingung ya. Mereka pakai pendekatan yang lebih rumit gitu ya. Oh, ini Yohanes pasal yang pertama, Yesus adalah Allah, aneh dari kata sandang gitu ya. Maka berarti ini bukan Allah yang sejati gitu. Padahal ada yang lebih jelas, kenapa kok pakai yang kurang jelas gitu. Kenapa ada pakai ini saja gitu ya. Kalau untungnya mereka ada pakai ini gitu ya. Oke, nah saudara, bagaimana kita menjelaskan akan hal ini? Sehingga pertanyaannya, betulkah Yesus itu bukan sepenuhnya Allah? Ya, apakah Paulus memahami Yesus baru menjadi anak Allah setelah kematian dan kebangkitannya, gitu ya, seperti Roma tadi, ya, atau karena tadi Paulus jelas menulis Yesus menaklukkan diri bahwa Allah Bapa, tidakkah itu berarti lebih rendah yang menaklukkan dan yang ditaklukkan? Jelas dong, yang menaklukkan lebih tinggi dari yang ditaklukkan lebih rendah dari yang menaklukkan.
Sehingga apakah berarti ya Paulus mau mengatakan Yesus bukan sepenuhnya Allah? Sudah saya kasih kunci jawabannya dulu, baru kemudian saya akan jelaskan. Ya, jelas. Pertanyaan pertama selalu gampang. Ya, apakah Paulus mengatakan Yesus bukan sepenuhnya Allah? Tidak. Pertanyaan kedua mulai agak sulit. Kok bisa? Gitu kan ayatnya jelas gitu ya. Kenapa kok kita bisa mengatakan bahwa Paulus tidak mengatakan Yesus itu adalah lebih rendah dari Allah? Karena, ini penting, ini kunci jawaban, jangan lupa ya. Karena kita mesti membedakan. Ya, kita mesti membedakan Yesus setelah dia inkarnasi dengan Yesus sebelum dia inkarnasi. Itu tidak sama. Ya, ayat-ayat tadi, nanti kita akan menunjukkan ya. Ayat-ayat tadi itu berbicara mengenai Yesus setelah inkarnasi. Atau bahasa teologisnya ya, Yesus di dalam perspektif sejarah keselamatan. Ya, Yesus yang berinkarnasi untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah. Ya, itu mesti dibedakan dari Yesus sebelum inkarnasi. Ya, atau bahasa teologisnya, Yesus dilihat dari perspektif ontologi. Nah, ada dua perspektif ini. Perspektif sejarah keselamatan itu melihat Yesus setelah inkarnasi. Ya pastinya ya, kalau ontologi adalah Yesus sebelum dia itu berinkarnasi. Saudara, dua perspektif ini mesti dibedakan. Dan begitu setelah membedakan hal ini ya, akan sangat jelas kok. Jadi ayat-ayat tadi berbicara mengenai Yesus inkarnasi. Betul, Yesus lahirnya memang anak Daud. Ya, Matius kan mengatakan begitu. Ya, Maria bertunangan dengan Yusuf keturunan Daud, sehingga Yesus memang adalah anak Daud. Dan betul kan, segala kuasa diberikan kepada Yesus itu sebelum atau setelah dia bangkit. Mandat Agung diberikan sebelum atau setelah dia bangkit. Mandat Agung diberikan setelah Yesus bangkit. Segala kuasa diberikan kepadaku. Ya, itu pergilah, jadikanlah segala bangsa milikku. Setelah dia itu bangkit dari antara orang mati. Gitu ya, sehingga dari kacamata Yesus berinkarnasi, betul yang Paulus katakan itu betul. Ya, tapi mesti dibedakan dengan Yesus sebelum inkarnasi. Pak, adakah dasar dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa Paulus mau membedakan Yesus sebelum dan sesudah inkarnasi? Bukan. Sejarahnya dari mana, Pak? Alasannya apa, Pak? Dasarnya apa? Bapak membedakan Yesus sebelum dan sesudah inkarnasi. Dasarnya dari Paulus sendiri, saudara. Sehingga ayat yang paling penting dalam hal ini ya, ini dasar yang jangan sampai saudara tidak tahu ya. Filipi pasal kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ya, coba ya kita buka bersama-sama Filipi pasal kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Oke. Ya, lihat ya. Filipi pasal kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Sudah, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Yesus sebelum atau sudah inkarnasi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini sebelum atau sesudah inkarnasi? Sebelum. Ya, ayat 7 mulai inkarnasinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini sesudah atau sebelum kebangkitan? Sampai ayat yang ke-8, sesudah atau sebelum kebangkitan? Sebelum dong, ayat 9. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kemuliaan sebelum atau sesudah inkarnasi? Sesudah. Beda. Ini sama atau beda dengan 1 Korintus tadi? Sama. Sama atau beda dengan Roma tadi? Sama. Jadi dalam Roma pasal yang pertama, ketika Paulus mengatakan oleh kebangkitannya, Roh Kudus menyatakan dia sebagai anak Allah, itu bicara mengenai Filipi 2 ayat 9 sampai 11, bukan Filipi pasal 2 ayat yang ke-5-6.
Jelas ya. Demikian pula ketika tadi Paulus di dalam Korintus, Paulus mengatakan segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Ya kan sama ini. Ya, Korintus kan Paulus tadi mengatakan apa? Allah menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus. Filipi 2 ayat 10 kan juga sama. Dalam nama Yesus bertekun untuk segala yang ada di langit dan di bumi. Segala lidah mengaku. Berarti kan ditaklukkan. Tapi ini adalah berbicara Yesus setelah inkarnasi. Bukan ya? Bukan berbicara mengenai Yesus sebelum inkarnasi. Ya, sehingga dalam surat ini kita melihat Paulus mengatakan Yesus mempunyai dua kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah kemuliaan sebelum inkarnasi. Dia setara dengan Allah. Kemuliaan yang kedua adalah setelah dia berinkarnasi, dia mengosongkan diri, dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang rela taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu terus bertahap ya. Jadi dia setara menjadi manusia lebih rendah, manusianya hamba lebih rendah lagi, hambanya taat sampai mati lebih rendah lagi, mati di atas kayu salib paling rendah. Jadi dari tinggi bergerak terus sampai paling rendah mati di atas kayu salib. Itu kenapa Allah meninggikan dia. Dia dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya ke surga, dengan dipunteranya pada waktu dia datang kedua kali, Allah meninggikan dia dengan segala lidah mengaku, seluruh lutut bertelut. Ini berbicara mengenai sesudah inkarnasi. Ya, saudara, surat Filipi ini ya, ini merupakan suatu penjelasan yang sangat penting. Bukan cuma menjawab mengenai apakah Yesus Allah sepenuhnya, tapi juga apakah Yesus Allah dari awal. Ya, karena ketika Paulus mengatakan di sini kita melihat ya, ada dua kemuliaan, ini kita mesti bedakan. Begitu kita bedakan ini saja, saudara jangan bingung. Begitu saudara jangan bingung. Yang ini dua-dua kemuliaan ini. Biasanya satu mengatakan setara dengan Allah, yang satu mengatakan segala lidah mengaku, segala itu bertelut. Tapi ini dua tahapan yang berbeda. Yang awal itu secara ontologi, yang akhir 29:11 itu adalah secara keselamatan. Nah, saudara, ketika kita menyadari akan hal ini ya, kita melihat ya secara biblika ini. Karena surat Filipi itu awal. Kenapa surat Filipi ini kuat ya secara biblika ya? Karena yang pertama, Filipi itu jarang dilakukan kepenulisan Paulusnya. Ya, jadi banyak itu surat-surat pembelaan yang bisa saudara pernah belajar ya. Bagi sebagian orang liberal gitu ya, atau bahkan bagi sebagian orang Injili itu bukan tulisan Paulus. Tapi kalau Filipi ini tergolong aman. Ya sih ada sih, tetap ada. Bahkan Roma pun juga ada yang mau argue itu bukan tulisan Paulus ya. Tapi sangat minor. Begitu ya, secara umum begitu ya, tidak ada mau itu Injili mau itu liberal begitu ya, Roma, 1 Korintus ya, 1 Tesalonika, Filipi, ini adalah surat-surat yang diakui berasal dari Paulus. Sehingga bukan cuma orang Injili pokoknya itu tulisan Paulus, enggak, orang liberal pun juga mengakui kalau Filipi ini kemungkinan besar tulisan Paulus, dan yang penting ditulis di dalam masa yang cukup awal 61-62 Masehi. Kalau Filipi ditulis di penjara Roma. Tetapi kalau ada sebagian pendapat yang mengatakan Filipi ditulis pada waktu Paulus menjadi Kaisarea ya, itu berarti lebih awal lagi. Ya, bahkan ada yang mengatakan surat Filipi ditulis pada waktu Paulus menjadi Efesus, itu lebih awal lagi. Jadi kita percaya sampai hari ini kemungkinan besar di Roma, yang berarti itu pun masih 61-62, belum satu generasi. Ya, waktu itu satu generasi berapa lama? 40 tahun. Jadi satu generasi dianggap 40 tahun. Ini masih satu generasi. Sehingga Yesus itu dianggap setara dengan Allah bukan setelah 100 tahun berlalu. Terus once upon a time, ya, dahulu kala adalah seorang manusia yang bangkit dari antara orang mati, yaitu dongeng. Dahulu kala adalah seorang anak yang tidak mengaku ibunya, maka dia dikutuk menjadi batu. Kenapa cerita itu? Pokoknya dahulu kala. Ya, namanya juga dongeng ya. Dahulu kala adalah candi gitu ya, yang dibangun karena adanya raja yang suka sama seorang wanita. Kapan tuh? Di dahulu kala sudah. Ini enggak. Ya ini enggak. Karena ini baru 30 tahun sudah akan mengatakan sebenarnya akhirnya kapan ya? Dahulu kala gitu ya. Ya enggak. Ya tahun 70-an 80-an gitu ya. Karena tahun 90-an itu belum dahulu kala gitu. Ya bahkan kaki saudara akhirnya kapan? Juga agak keterlaluan. Dahulu kala gitu ya. Enggak loh. Bahkan papa saya akhirnya kapan saya bisa kasih tahu saudara tahun segini gitu ya. Karena belum dahulu kala. Ya sehingga 30 tahun itu belum dahulu kala itu. Ya sehingga Filipi itu awal. Dan di Filipi Paulus sudah mengatakan konteks penulisan surat Filipi. Nah ini kan lebih bika ya. Kenapa ya Paulus menuliskan surat Filipi? Yang nulis siapa? Paulus. Ditujukan kepada siapa? Penerima surat Filipi, jemaat Filipi gitu ya. Kenapa Paulus tulis begitu? Ya karena di Filipi itu jemaat yang baik. Tapi ada gegeran. Coba ya, kita lihat Filipi pasal 4 ayat 2-3. Ya, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga ya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan apa di sana? Euodia aku nasihati
dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dan aku minta kepadamu juga susuku setengahku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Segala dua orang ya, namanya Euodia dan Sintike, kenapa kok disuruh sehati sepikir? Ya, kenapa kok disuruh sehati sepikir? Ya, karena mereka kurang sehati dan kurang sepikir. Gampang, pertanyaan saya gampang-gampang gitu ya. Jadi kenapa kok disuruh sehati sepikir? Ya, karena mereka kurang sehati, kurang sepikir. Sementara mereka tokoh gereja. Bahkan pernah melayani bersama-sama dengan Paulus, bisa gitu ya. Bersama hamba Tuhan, saling geger, sama pendeta gitu ya. Bisa sama dosen, itu mungkin. Ya, sehingga ini yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Ya, sehingga ini konteksnya, itu kenapa Paulus menuliskan surat Filipi. Jadi saudara perhatikan ini sedikit melebar ya. Kalau saudara mau mengerti secara biblika ya, ayat-ayat yang tidak penting seperti ini, itu penting. Ya, jadi kira-kira kalau saudara survei di jemaat ya, kira-kira yang Alkitabnya di Stabilo, lebih banyak mana ya? Filipi 2 tadi atau Filipi 4? Ada nggak di sini yang Filipi 4 ayat 2 sama 3? Oh, di Stabilo, ayat penting, ayat masing. Ada nggak? Atau siapa tuh yang waktu sekolah minggu ya, terus sekolah minggu mengatakan, anak-anak, ayat hafalan minggu depan adalah Filipi pasal keempat ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ya sama-sama ya, Euodia pun nasihati dan Sintike pun nasihati gitu ya. Dan pernah muncul itu. Begitu ya. Tapi kalau yang tadi ada, Yesus dalam rupa Allah, tidak memandang kesalahannya dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Wah, ini ayat emas. Begitu ya, Allah memberikan pada dia segala lutut akan bertelur, segala dia mengaku, wah ini stabil ayat emas ini. Tapi kalau Euodia pun nasihati, Sintike pun nasihati, ini ayat pernah lihat ini. Ya. Jadi tidak penting. Ya kita juga baca juga akan skip begitu aja gitu ya. Nah ini ya, yang menarik dari biblika ya, ini adalah ironi ya. Kita yang percaya Alkitab firman Tuhan, justru kadang-kadang membaca Alkitab tidak seserius yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Gitu. Jadi mereka yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan, setiap ayat itu diperhatikan karena mereka mau tahu sejarah kan. Jadi nanti misalnya surat Filipi ditulis itu kenapa sih? Kenapa Paulus tulis surat Filipi? Itu mereka berdoa, Paulus kasih tahu kami kenapa kamu tulis surat Filipi gitu. Kan ya enggak ya. Sehingga bagaimana mereka tahunya? Ya mereka memperhatikan setiap ayat. Oh, di sini ada ini. Paulus mengatakan Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Dan ternyata juga sama ya. Di dalam Filipi tadi kan juga Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir seperti Kristus. Begitu ya. Sehingga dari sana mereka menyimpulkan, oh sejarahnya Filipi itu ditulis karena ada gegeran. Jadi ada perselisihan antara orang-orang pentingnya. Itu kenapa kemudian Paulus menuliskan surat Filipi. Nah itu sejarahnya surat Filipi. Sehingga ini ironi ya. Mereka yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan ya, setiap ayat dibaca. Sementara kita yang percaya Alkitab firman Tuhan, wah Filipi 2 mesti dihafal, penting sekali. Filipi 4, lewat aja lah, tidak penting. Ya Euodia, kecuali mungkin yang punya anak terus kasih nama anaknya Euodia, baru dikasih garis gitu ya. Kalau saya punya anak, saya kasih nama anak saya Euodia. Gitu. Kalau enggak diperhatikan. Ini ironi sih. Jadi kalau kita mau mempelajari biblika ya, harusnya ya, setiap ayat itu penting. Dan bahkan sistematika juga harusnya begitu ya. Doktrin Alkitab kita percaya plenary verbal inspiration ya. Setiap kata itu diinspirasikan oleh Tuhan. Dan kalau gitu kenapa kok ada ayat emas? Seolah-olah ada ayat perak. Ya, ada ayat perunggu. Ada ayat yang tidak penting. Ya enggak, kalau kita percaya setiap ayat, setiap kata diinspirasikan oleh Tuhan, berarti ayat-ayat yang tidak penting. Saudara mesti perhatikan. Ya, kalau ada ya ironi. Dan mereka yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan memperhatikan setiap kata. Kita yang percaya Alkitab firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah, setiap kata dalam bahasa aslinya malah mengabaikan, hanya memperhatikan ayat-ayat tertentu. Jadi dari sini kita melihat kenapa Paulus menuliskan surat Filipi. Ya karena ada yang berselisih. Itu kenapa dia menasihati saling merendahkan diri, sehati sepikir, jangan mencari kepentingan sendiri. Hendaklah kamu serupa dengan Kristus. Ya, hendaklah serupa dengan Kristus. Sehingga kenapa Paulus berbicara mengenai Yesus di dalam kesetaraan dengan Allah, tidak memandang kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya karena dia mau mengajari jemaat supaya saling mendekati seperti Kristus. Dan kenapa dia menekankan Kristus tidak memandang kesetaraannya? Dan di sisi yang lain, justru dari sana kita tahu bahwa ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak memandang kesetaraan dengan Allah, itu berarti Paulus percaya Yesus betul-betul setara dengan Allah. Karena jikalau Paulus tidak percaya Yesus setara dengan Allah, jikalau Paulus hanya percaya Yesus ada kecil atau Yesus itu Allah yang diciptakan yang dipercaya saksi Yehova gitu ya, maka ini kalimat tidak masuk akal. Ya, kecuali Paulus benar-benar percaya Yesus itu setara dengan Allah Bapa gitu ya, maka dia tidak bisa menjadikan Yesus sebagai teladan kerendahan hati.
Yesus baru bisa menjadi teladan kerendahan hati hanya kalau dia benar-benar setara dengan Allah. Sehingga pada waktu dia tidak memandang kesetaraan dengan Allah, wah ini luar biasa ini. Karena memang ya, mana lebih mungkin ya, mahasiswa gegeran sama dosen itu mahasiswa gegeran sama sesama mahasiswa. Ya, sesama mahasiswa. Sebenarnya juga sama ya. Pendeta seringkali gegeran dengan jemaat atau pendeta gegeran dengan sesama pendeta. Bagaimana? Sama. Ya, karena kalau kita sama mahasiswa ya, dulu sama mahasiswa gegeran dia malu ya. Atau sama jemaat gegeran dia malu. Tapi kalau sama pendeta ya, Pak Eko ini pendeta saya juga pendeta. Pak Eko ini punya anak saya juga punya anak. Pak Eko ini sibuk saya juga sibuk. Kenapa saya mesti ngalah? Wah ini bisa susah nih. Gitu kan sama. Sehingga itu kenapa Paulus memberikan contoh teladan itu Kristus. Dia itu sama. Ya sama. Karena keberatan itu bukannya dia mengatakan kok saya bukan Allah Bapa yang jadi manusia. Tidak ya. Dia rela turun dalam dunia bahkan taat sampai mati. Begitu luar biasa ya. Allah Bapa juga kemudian enggak, ya memang sepatutnya bukan Allah anak. Tidak ya. Meninggikan bahkan meninggikan dengan sedemikian rupa. Ini teladan yang baik. Ya, tapi sekali lagi itu membutuhkan Yesus harus betul-betul setara. Karena kalau tidak, itu bukan teladan kerendahan hati betul. Contohnya ya, kalau saya mengatakan kepada saudara ya, saudara tolong ya, jangan perlakukan sama saya sama seperti Pak Jokowi, jangan. Kalau nanti Pak Jokowi meresmikan tempat ini, ya, sesuatu jangan ya, saudara jangan perlakukan saya sama seperti Pak Jokowi, jangan. Jangan sama saya sama seperti Pak Jokowi, jangan. Saudara untuk mendengar kalimat itu saudara pikir apa? Wah, pada diri rendah hati ya. Atau saudara pikirnya yang mau memperlakukan Pak Hendri dengan Pak Jokowi itu sama. Bagaimana? Jujur ya, betul ya. Yang kedua kan, betul ya. Di sehingga pada waktu saya mengatakan saya tidak memandang kesetaraan saya dengan Pak Jokowi sebagai yang harus diperdayakan. Itu kenapa saudara? Jangan perlu memperlakukan saya sama dengan Pak Jokowi. Apa ya? Bapak ini nyombong rendah hati kok agak bulat gitu ya. Nangkep ya? Ini karena memang tidak setara. Tidak setara. Padahal saya sama Pak Jokowi bedanya apa? Semuanya apa gitu ya. Udah loh, saya sama dia kan sama-sama manusia. Ya, sama-sama ciptaan Tuhan, gitu ya. Sama loh. Itu pun sudah tidak make sense ketika saya menyerahkan diri dengan dia. Apalagi kalau saya menyerahkan diri dengan Pak Tong misalnya gitu ya. Sebelum jangan, sama saya sama Pak Tong. Saya juga mau memikir sama loh. Yang mau menyebut Bapak sebenarnya Pak Tong juga sama loh. Ya, padahal sama-sama manusia. Sehingga Yesus itu tidak setara Allah, apalagi dia ciptaan. Terus Paulus mengatakan Yesus tidak memandang kesetaraannya dengan Allah. Gitu. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Yesus mesti bertobat itu kalau dia memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak perlu bersama tadi ya. Kalau saya berpikir seperti itu, saya mesti bertobat, bukan saya jadi contoh rendah hati. Nangkep ya? Di sini kita melihat that makes sense. Sehingga untuk Paulus bisa menjadikan Yesus sebagai teladan untuk dia sini kenapa yang gegeran sama-sama pekerja kok gegeran, sesungguh bantu mereka dong. Gitu ya. Itu berarti Paulus mengamini ya Allah Bapa dengan Allah Anak itu setara. Itu kenapa luar biasa ya. Ya, kalau Pak Tom tidak menganggap dirinya sama dengan Billy Graham atau Billy Graham tidak menganggap dirinya sama dengan Pak Tom, itu luar biasa itu. Begitu ya, tidak setara. Ya, Paulus tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari Apolos, Apolos tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada Paulus. Ini luar biasa ini. Begitu ya, saya yang menanam Apolos yang menyiram, Paulus ini rendah hati ini, betul rendah hati ini. Gitu ya. Tapi kalau kemudian Timotius mengatakan saya tidak menganggap kesalahan saya dengan Paulus, gitu, waduh, ini agak masalah ini murid satu ini, gitu ya. Benar ya? Sehingga dari sini kita melihat jelas dari Filipi ini yang ditulis di tahun 61 atau 62 oleh Paulus. Jelas. Ya, bukannya baru sekian puluh tahun berlalu terus kemudian muncullah dahulu kala adalah orang yang bangkit. Begitu ya. Kapan itu dahulu kala? Tidak. Dari awal, begitu ya, Paulus dan juga jemaat sudah mengamini Yesus setara dengan Allah. Karena Paulus bahkan tidak perlu menjelaskan ya, semua jemaat amin. Begitu ya, sehingga tidak ada jemaat yang berpikir seperti tadi saudara pada waktu saya memberikan contoh gitu ya. Tidak ada jemaat berpikir, Paulus ngomong gini ya, emangnya Yesus siapa, Allah itu siapa? Tidak ada. Itu kenapa Paulus tidak perlu menjelaskan banyak lebar. Pokoknya kamu itu belajar dari Yesus ya, yang tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti baik Paulus maupun semua jemaat sudah mengamini hal ini. Begitu ya, kalau saya harus kasih menjelaskan ini misalnya, khususnya kalau saya jelaskan itu di antara mahasiswa SDRI gitu ya, saya mesti kasih penjelasan dulu. Ini umpama loh saudara. Dan kalau sampai saya pakai contoh patung tanpa saya ngomong ini umpama, saya bisa masalah gitu ya. Jika ini contoh saudara ya, karena ada tersinggung kalau saya ngomong gitu. Siapa Bapak Ibu? Kurang ajar sekali gitu ya. Ini Paulus sudah kalau pakai penjelasan. Sehingga ya, memang jemaat sudah mengamini. Sehingga jemaat tahun 60-an itu sudah mengamini Yesus setara dengan Allah. Ya, sama seperti mereka tahu bahwa Yesus kemudian turun ke dalam dunia mengosongkan diri dan kemudian Allah yang meninggikan dia.
Sehingga garis besar ya, dari Efesus 2, 5 sampai 11 itu menunjukkan bagaimana Yesus dari kemuliaan secara ontologis, ya, setelah dengan Allah secara ontologis mengosongkan diri menjadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib, dan Allah meninggikan dia. Nah, ini kemuliaan secara sejarah keselamatan. Ya, ada dua kemuliaan ya, kemuliaan secara ontologis dan kemuliaan secara sejarah keselamatan. Sehingga Pak Tong sekali pernah tanya pertanyaan yang menarik ya, apa bedanya Tuhan dengan hantu? Apa perbedaannya Tuhan dengan hantu? Dengan hantu itu mau meninggikan diri, sama Tuhan direndahkan, sama Allah direndahkan. Sementara Yesus, Tuhan Yesus merendahkan diri, kemudian ditinggikan. Persis berbeda ya, ini persis berbalik. Jadi kalau hantu itu mau meninggikan diri direndahkan, kalau Tuhan itu malah merendahkan diri, kemudian ditinggikan. Ya, sehingga ini beda, mesti dibedakan. Kalau seperti ini ya, sebenarnya nggak bingung lagi, tanpa kita harus menyangkal. Jadi tanpa kita harus mengatakan, udah awal itu maksudnya nggak gitu. Lalu kita tahu gimana maksudnya gitu. Begitu ya, jadi ini bagusnya kita bukan pokoknya. Begitu ya, memang itu harus dibuka itu maksudnya anak-anak berbeda daripada Allah Bapa, dan bukan dalam pengertian ontologi. Ya, ini dalam pengertian seperti Filipi 2 tadi ini 9-11. Ya, jadi ya sebetulnya Paulus kristologi. Ya, Paulus mengamini Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan sepenuhnya manusia, tetapi Allahnya menjadi. Tidak. Sehingga ayat-ayat yang berbicara seperti kok Yesus lebih rendah ya. Dan justru sebetulnya itu menunjukkan Yesus manusia sejati, dia berhasil menyelesaikan misinya. Jadi Yesus manusia sejati. Ya, sebagai manusia sejati ya dia bisa mati. Dan sebagai manusia sejati ya dia menaklukkan diri. 1 Korintus 15 ini ironi. Karena ayat itu sebetulnya berbicara mengenai keberhasilan misi Yesus. Sehingga dia berhasil, itu kenapa dia menaklukkan dirinya di bawah Allah, sehingga Allah menjadi semua di atas semua. Itu menunjukkan rencana penciptaan manusia itu tergenapi di dalam Kristus. Dan sehingga 1 Korintus 15 tadi kalau dibaca secara salah, seolah-olah Yesus secara ontologi lebih rendah daripada Allah. Itu ngawur. Tapi kalau dibaca secara benar, justru menunjukkan Yesus secara sejarah keselamatan berhasil. Adam gagal, Adam kedua ini berhasil. Gara-gara Adam pertama, alam dikutuk. Tapi gara-gara Adam kedua, segala sesuatu dibawa untuk kemuliaan nama Allah. Dia berhasil. Dia bukan inferior. Jelas ya? Jadi kalau kita mengerti pembagian ini, maka di sini kita melihat ayat-ayat Paulus yang menunjukkan inferioritas Yesus. Sebetulnya menunjukkan Yesus adalah manusia sejati yang berhasil menyelesaikan misinya. Ya, jadi Yesus yang mengosongkan diri dan menjadi keturunan Daud itu dimuliakan sebagai anak Allah setelah kebangkitannya yang berpuncak pada kedatangan kedua. Jadi betul sih memang, ya dia adalah keturunan Daud karena dia sudah mengosongkan diri. Ya bukan dari kekekalan dia keturunan Daud, ya enggak. Ya, jadi memang setelah dia mengosongkan diri, ya memang dia keturunan Daud. Begitu ya, tidak salah. Demikian juga Yesus menaklukkan diri kepada Allah, itu menunjukkan dia berhasil. Beda dengan Adam, sudah memberontak, alam terkutuk, Yesus menaklukkan diri dan mempersembahkan segala ciptaan untuk kemuliaan nama Allah. Jadi ayat-ayat ini mesti dimengerti seperti ini. Ya, sehingga sama ya, di dalam Alkitab ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu sepertinya bukan Allah. Justru kita harus bersyukur ada ayat seperti itu. Karena itu menunjukkan Yesus betul-betul menjadi manusia, bukan sandiwara. Ya, sehingga saya heran, kok ada ya orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, tapi percaya Yesus mati. Ya, kalau Yesus itu, kenapa udah pakai ayat itu? Jadi kalau udah percaya Yesus itu, kalau heran ya, Yesus kok bisa takluk kepada Allah, udah heran sekali kok Yesus bisa mati. Betul ya, maksud saya ya. Betul ya, harusnya kita heran, Yesus kok bisa mati. Katanya Allah kok bisa mati. Ya, karena memang dia turun menjadi manusia. Itu menunjukkan karya salib, bukan karya sandiwara. Ya, itu kenapa Yesus turun sebagai keturunan Daud, itu kenapa dia bisa haus, itu kenapa dia bisa capek, itu kenapa dia bisa lapar, itu kenapa dia bisa mati. Ya, karena kalau tidak ada keselamatan bagi kita. Dan itu kenapa harus setelah dia bangkit, ya Allah menyatakan inilah anakku. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan Yesus lebih inferior, ingat ya, justru itu menunjukkan Yesus adalah manusia sejati yang berhasil menyelesaikan misinya. Bukan pura-pura menyelesaikan misinya. Tidak lapar tapi pura-pura lapar, tidak mati tapi pura-pura mati. Tidak. Sebaliknya ada di dalam Paulus ya, yang menunjukkan ayat-ayat di dalam Paulus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah. Jadi ada nggak selain ayat tadi Filipi 1:2 ya yang lebih jelas lagi menunjukkan bahwa Yesus Allah?
Kalau yang tadi kan mesti dijelaskan dulu ya, setara itu artinya apa? Kenapa kalau setara dalam pengertian betul-betul setara? Ya saya harap setelah saya jelaskan sudah semua amin kan. Tapi ada nggak ya ayat yang bahkan tanpa perlu dijelaskan, gitu ya, sudah secara eksplisit sebetulnya mengatakan Yesus itu setara dengan Allah? Ada. Tidak banyak tapi ada. Ada dua. Gitu ya. Yang satu khususnya yang sangat kuat itu diambil dari Roma pasal ke-9 ayat yang ke-5. Ya, sama ya, Roma ini tulisan Paulus. Nah, sama seperti ini tidak ada orang meragukan Roma bukan tulisan Paulus, ada pun ya sangat minor. Dan Roma ditulis kurang lebih lebih awal ya. Roma ditulis sekitar tahun 51-52 gitu. Lebih awal daripada Filipi. Paulus mengatakan apa dari Roma 9 ayat yang ke-5 ya. Ini boleh sih sudah kasih tanda ya. Betul ya. Di sini Paulus mengatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias, Yesus ya, dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia ini siapa? Ia ini siapa? Hah? Mesias, Yesus. Nah, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ini ayat besar. Ya, ini ayat besar. Dan ayat penting sekali. Ya, jadi ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sudah tidak bisa lari. Ia di sini adalah Yesus. Meskipun ya, ada yang mencoba untuk memberikan terjemahan yang berbeda. Ya, tidak sebagian terjemahan, khususnya terjemahan yang lebih kuno. Ya, setelah mereka menerjemahkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di segala sesuatu titik. Kemudian ia adalah itu tidak ada, langsung Allah harus dipuji sampai selama-lamanya. Ada itu. Jadi ada yang menerjemahkan seperti itu. Tetapi, ya, ini sebenarnya terjemahan minor ya, apalagi sekarang. Ya, karena orang-orang Injili James Dan masih memegang terjemahan yang tadi. Mereka sudah baca Douglas semula, bahkan yang tidak terlalu konservatif sekalipun, gitu ya. Mereka memegang ini terjemahan yang lebih kuat. Gitu ya, sehingga kalau tafsiran ini benar, tafsiran mayoritas ini benar, ini sudah sangat jelas. Gitu ya, Paulus sudah secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tapi sebagian mengatakan tidak mungkin ya, orang liberal sekali lagi ya, sejarah tidak mungkin di zaman yang awal ini, Paulus bisa mengatakan Yesus adalah Allah, tidak mungkin. Ini pasti terjemahan yang betul yang tadi, ia adalahnya tidak usah, langsung Allah harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, sehingga ada ayat yang kedua di mana Paulus juga mengatakan Yesus Allah dalam pengertian yang sama eksplisitnya ya. Dalam Titus pasal 2 ayat ke-13. Dalam Titus pasal 2 ayat ke-13 dikatakan apa? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, di sini kita melihat Allah yang Maha Besar itu disamakan dengan, jadi pernyataan Allah yang Maha Besar disamakan dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ini ayat yang kedua yang sama-sama eksplisitnya. Dan cuman, ya, bagi khususnya mereka yang liberal, ayat yang kedua ini tidak sekuat ayat yang pertama. Ya, ini dianggap lebih kuat daripada ayat yang kedua. Kenapa begitu? Karena Titus sebagai orang masih menganggap bukan tulisan Paulus. Ya, karena tulisan Titus tidak bisa dilacak dari Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul kan berhenti dengan Paulus itu di penjara Roma. Nah, setelah itu kan kita tidak tahu ya, terjadi pada Paulus itu apa. Sebagian percaya Paulus itu bebas, kemudian berpikir lagi, tulis surat-surat lagi, salah satunya Titus. Sebagian percaya Paulus mati pada waktu dia di penjara Roma, itu kenapa Lukas tidak menceritakan, ya. Ya, sehingga kalau Paulus mati di penjara Roma, berarti ini yang nulis siapa ini? Bukan Paulus ini. Dan entah muridnya entah siapa. Ya, sehingga bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa yang Titus ini bukan tulisan Paulus. Sehingga satu-satunya ayat Paulus yang mengatakan Paulus percaya di Allah itu Roma 9. Sehingga itu kenapa terjemahannya salah ya? Nah, kita hari ini bisa menjawab enggak loh. Ternyata ya selain Roma 9, ini pasal kedua tadi cukup jelas. Paulus mengatakan Yesus setara dengan Allah. Yang kalau enggak itu aneh dipakai sebagai contoh kerendahan hati. Yang berarti ada dua bukti yang sama-sama awal. Nah, kita akan mengatakan ya dua saksi perlu. Ya, kalau mengajukan saksi dua atau tiga, jangan satu saksinya. Jika di sini kita punya dua saksi awal, sekali lagi ya, Bibika, awal itu penting. Bukan cuma sepenuh-penuhnya penting, awal itu penting. Jadi baik Roma maupun Filipi, kita melihat Paulus itu menyatakan atau mengamini keilahian Kristus. Ya, kalau kita percaya itu juga tulisan Paulus, ditopang juga dengan ayat yang ketiga. Jadi kenapa ya kita melihat bahwa kristologi Paulus itu adalah, betul ya, dia sepenuhnya Allah, sekaligus Yesus itu sepenuhnya manusia.
Gitu ya. Nah, sekarang coba ya, saya mau sebentar tadi. 10 menit. 10 menit ya. Oke, saudara, saya ingin membahas ya, dari mana Paulus itu bisa tahu bahwa Yesus itu manusia didikan. Sekarang itu saya mau membahas dari mana Paulus bisa mengatakan Yesus adalah Allah. Gitu. 10 menit tidak mungkin cukup gitu ya. Sehingga untuk yang bagaimana ya Paulus bisa mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang dipermuliakan seperti tadi. Ya, sudah bisa baca slide, sudah tulis di sini ya. Paulus memahami peristiwa Damaskus dan sebentar. Oh, ditambah sampai jam 3 bukan. Ditambah sedikit ya. Oke, kalau gitu coba kita lihat ya, sekali lagi sejarah ya. Sejarah kita mau tahu nih, asal muasalnya bagaimana ya. Berarti saudara mesti perlu konsentrasi ya, karena waktu kita singkat, saya coba menjelaskan dengan sedikit agak lebih cepat ya. Sehingga dari mana ya, Paulus mengatakan Yesus itu menjadi manusia, kemudian dimuliakan. Dia tahu dari mana ya? Dia dari mana bisa mengatakan Yesus itu Allah, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, dan segala lutut akan bertelut kepada Yesus. Pikir sebentar ya. Menurut saudara ya, Paulus bisa mengatakan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 itu dari mana? Dari mana Paulus tahu kalau segala nama itu diberikan kepada Yesus? Dari mana Paulus tahu kalau segala lutut akan bertelut di bawah kaki Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana? Apakah Paulus tidur dan tiba-tiba dia dapat mimpi ya? Dalam mimpinya dia berkata, segala itu berkerut kepada, ini kan ketemu sama saya di Damaskus nih. Sehingga dari situ dia tulis ya, segala itu berkerut. Dan kemudian segala lidah mengaku, itu soal dia tulis, segala lidah mengaku. Paulus bisa mengatakan segala lidah bertelut dan segala lidah mengaku dan segala lutut bertelut itu dari mana? Dapat mimpi? Dapat pangsit? Dari mana? Ya, dari Biblika ya. Kita mau tahu dari mana. Ya, kalau sebelumnya kan pokoknya Paulus rasul, ya dia tahu aja deh. Ya, karena Paulus yang ngomong kita percaya aja segala itu bertelut, segala tidak mengaku. Karena Paulus rasul, tidak percaya firman Tuhan ya. Ya. Justru karena kita percaya firman Tuhan, dan kita percaya Allah yang memajukan firman Tuhan juga adalah Allah atas sejarah. Ya, sudah pernah mendengar ya. History is his story. Ya, sejarah adalah kisahnya. Sehingga justru karena kita percaya ya, jadi bukan karena kita tidak percaya maka kita kemudian mencari dari mana Paulus bisa mengatakan Yesus itu segala lutut berterus segala tidak mengaku. Enggak loh, justru karena kita percaya. Dan kita percaya Allah yang mewahyukan firman Tuhan juga ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga adalah Allah yang atas sejarah. Begitu ya. Itu kenapa betul ya, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu di dalam sejarah. Sehingga bukan kebetulan kalau Paulus bisa mengatakan kalimat tadi. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, nanti dia akan menaklukkan diri di bawah kaki Allah, begini Allah di semua, di atas semua. Itu ada dasarnya. Siapa yang tahu dasarnya itu apa? Gitu ya. Dasarnya ada di 1 ayat perjanjian lama, Daniel pasal yang ke-7. Sebagian saya skip ya, sudah bisa baca sendiri, karena waktu kita terbatas. Saya langsung aja saudara lihat di Daniel pasal yang ke-7. Ini dasarnya. Ya, ini dasarnya. Sehingga perhatikan ya, sudah coba baca ayat ini. Ya, dilihat dari kacamata Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Sama atau beda? Ya, saya akan bacakan ya. Sudah sambil mendengarkan, sambil sudah pikirkan. Ya, ayat ini cocok nggak untuk menggambarkan Yesus yang bangkit dan naik ke surga menghadap Allah? Coba ya. Dikatakan apa? Daniel ini ya. Aku terus melihat dalam penglihatan pada malam. Karena ini jelas. Daniel tahu dari mana bisa mengatakan kalimat ini. Dia ada penglihatan. Ya, kalau Daniel jelas. Ya, dia tahu dari mana. Karena dia dalam penglihatan. Dia mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan itu. Dan dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ini ayat penting ya, yang juga menjelaskan kenapa Yesus kok sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ya, dari sini Daniel mengatakan ada seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Siapa yang lanjut usianya itu? Allah. Ya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, ini mempunyai kemiripan gak dengan mandat agung?
Ada kemiripan nggak dengan pada takut? Dengan apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadi saudara, kenapa ya Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia? Ya, dari 82 kali kemunculan kata anak manusia, cuma sekali yang keluar bukan dari mulut Yesus. Sisanya semua keluar dari mulut Yesus. Ya, jadi dia adalah anak manusia. Orang bisa mengatakan ini anak manusia. Seringkali kita mengertinya ya karena Yesus rendah hati. Ya, karena Yesus tidak menimbulkan salah pengertian. Itu tidak salah sih, itu tidak salah ya. Tapi tidak sepenuhnya. Ya, waktu Yesus mengatakan dia anak manusia, sebetulnya dia mau mengatakan ini aku ini. Dan dari seluruh perjanjian lama, kata anak manusia munculnya hanya di sini. Berarti kata anak manusia bukan hanya menunjukkan kerendahan hati. Ya, kata anak manusia itu juga menunjukkan satu kemuliaan. Sehingga pada waktu Paulus membaca ayat ini, dan Paulus tahu bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nanti di slide ini saya tulis ya, kenapa kok kita bisa mengatakan Paulus tahu kalau Yesus menyebut dirinya anak manusia, sudah bisa baca sendiri. Ya. Tetapi Paulus baca ayat ini, dia tahu perjanjian lama ya, orang Farisi ya. Dia tahu ayat ini, dan dia tahu bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan dia juga sekarang sudah percaya Yesus bangkit. Karena bagaimana tidak, Yesus menampakkan diri di Damaskus. Jadi sehingga pada waktu Paulus mengingat peristiwa Damaskus, dia mengingat peristiwa Damaskus, dia mengingat Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, begitu ya. Dia mengingat ayat ini dan dia melihat tiga-tiganya ini klop. Jadi antara ajaran Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak manusia, pengalamannya dia di Damaskus, Daniel 7:13-14, ini semuanya klop. Betul ya? Iya kan? Ya, anak manusia datanglah kepada yang lanjut usianya, dibawa ke hadapannya, kan Yesus yang naik ke surga. Ya, dan kepada dia diberikan kekuasaan kemuliaan sebagai raja. Orang-orang segala bangsa menghadap kepada dia. Ya kan menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan segala bangsa. Dari sini dia mengatakan, ya ini benar nih. Ya segala lutut bertelut, segala lidah itu mengaku. Jadi apa yang Paulus katakan bukan karangannya dia ya. Yaitu sejalan dengan apa yang Yesus katakan, sejalan dengan apa yang perjanjian lama itu katakan. Jadi dari sini ya, kita melihat Paulus menyebut Yesus sebagai anak Allah. Itu sebetulnya dalam pengertian yang sama dengan ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tapi tidak salah ya, menghindari kesalahpahaman. Paulus menyebut Yesus sebagai anak Allah juga sama, menghindari kesalahpahaman. Tapi dua-dua ini mempunyai rujukan ayat yang sama. Daniel pasal 7, 13-14. Jelas ya? Dari sini kita melihat dari mana Paulus bisa mengatakan segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Ya karena memang sudah dibuatkan. Begitu ya? Dari mana Daniel tahu dia mendapatkan penglihatan pada malam itu? Dan sebaliknya, dari mana ya Paulus itu tahu ya kalau Yesus secara ontologi itu adalah Allah dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Jadi sekarang saudara lihat sendiri ya. Sekarang kita melihat yang kedua ya. Dari mana Paulus tahu bahwa Yesus secara ontologi itu adalah Allah sepenuh-penuhnya? Sebenarnya tidak ada jawaban yang masuk akal. Kecuali kalau memang Yesus yang mengatakan langsung. Ya, ini penting ini. Kalau Yesus sendiri tidak mengatakan dia Allah, betul-betul secara sejarah, kita nggak ngomong secara iman ya, pokoknya gitu ya. Tapi kalau Yesus tidak mengatakan sendiri secara langsung, dan gereja tidak memberitakan itu dari awal, kita benar-benar kesulitan untuk menjelaskan gitu ya, bagaimana Yesus itu, bagaimana gereja bisa memahami Yesus sebagai Allah yang sejati. Karena, ini Lali Hurtado bagus ya, Lali Hurtado mengatakan penyembahan kepada Yesus itu muncul sangat awal. Penyembahan kepada Yesus bukan muncul 100 tahun setelah Yesus mati. Enggak, dari awal bahkan sampai orang Kristen disebut sebagai Kristen. Ya, bukan Yahwis, tetapi Kristen. Itu menunjukkan bahwa dari sejak awal orang Kristen itu identik dengan menyembah Yesus. Ya, dari awal nih, bukan baru 100 tahun berlalu gitu ya. Tidak. Dan yang kedua, penyembahan kepada Yesus dinyatakan dengan intensitas. Bahkan kalau mau mati ya mati. Begitu ya, rela mati ketimbang menyandang Yesus Tuhan. Dan dengan keragaman yang tidak ada bandingannya. Ada ibadah, ada baptisan pun dalam nama Yesus. Begitu ya, perjamuan kudus pun juga inilah roti, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu kan dari awal semua itu. Jadi baptis dalam nama Yesus itu dari awal. Dan kemudian perjamuan kudus, inilah tubuhku, inilah darahku dari awal. Sehingga ini yang mengherankan orang. Ini ada orang mau fanatik begitu ya. Gitu ya, fanatik begitu sama Tuhan Yesus ya. Sampai menghilangkan orang yang namanya Yesus ini bagaimana ya.
Sehingga dari awal, ya sebetulnya orang Kristen itu sudah mengilahkan Yesus. Dan herannya, ini yang luar biasanya, bagaimana bisa ya, orang-orang yang keluar dari monoteis, orang Yahudi itu kan monoteis berat, begitu ya, Allah yang esa, gitu. Bagaimana orang yang percaya bahwa Allah itu esa bisa percaya Yesus Tuhan kalau bukan dari awal? Nangkep ya? Begitu ya, sehingga dengan memandang betapa awalnya penyembahan kepada Yesus dan juga betapa intensnya, betapa beragamnya penyembahan kepada Yesus, gitu ya. Sementara orang Yahudi dan juga jemaat mula-mula itu kan banyak yang dari sinagog ya, yang berarti mereka mengamini Allah yang esa ya. Kok bisa menyembah Yesus? Sehingga satu-satunya jawaban yang make sense adalah Yesus itu menyatakan dirinya adalah Allah. Sehingga begitu cepatnya penyembahan kepada Yesus menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah diakui sejak awal gereja itu ada. Ya, demikian juga Paulus jelas paham ya, dengan ajaran gereja mula-mula yang sempat ia aniaya dengan keras. Mesti kenapa Paulus menganiaya gereja? Karena ini mana bisa nih orang yang disalib mau bilang Tuhan. Berarti Paulus tahu itu. Ya, sehingga Paulus tahu dari awal bahwa orang Kristen mengamini Yesus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga ya, Paulus juga tahu Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia ini adalah menunjuk kepada Daniel tadi, gitu ya. Paulus jelas mengenal ucapan-ucapan Yesus. Sehingga mengingat monoteisme Yahudi, mungkinkah gereja mula-mula termasuk Paulus bisa memiliki pemahaman sedemikian jika bukan Yesus yang memulai? Ya, sehingga kalau sampai mereka percaya Yesus itu adalah Allah, jika bukan dari Yesus, dari mana? Ya, beban pembuktian bukan ada pada kita yang percaya ya. Beban pembuktian ada pada mereka yang meragukan. Dari mana terus? Ternyata mereka mengatakan, ya karena sejak berlalunya waktu, mitos. Tapi ini 30 tahun kok, mitos dari mana? Mana bisa mitos 30 tahun, 20 tahun jadi mitos? Tidak bisa. Begitu ya, sehingga dari mana? Ya suruh mereka jawab sudah. Gitu ya, kalau dia jawabnya sederhana, ya dari Tuhan Yesus. Kalau kau tahu kalau dari Tuhan Yesus, ya karena Paulus kenal ajaran Tuhan Yesus. Ya, dan jemaat mula-mula menyembah Yesus dari awal. Dan mereka adalah monoteis, gitu ya. Sehingga bagaimana mereka bisa seinovatif itu kalau bukan dari Yesus? Sehingga yang tidak percaya, silakan jelaskan dari mana. Jangan cuma pokoknya saya tidak percaya Yesus itu bukan Allah. Gitu ya, kamu tidak bisa pakai penjelasan karena 100 tahun beratus tahun kok. Ini baru 20-30 tahun kok. Ya, sehingga jelaskan bagaimana dari awal. Ya, gereja mula-mula termasuk percaya Paulus bisa-bisanya menyembah Yesus padahal mereka itu adalah monoteis. Silakan mereka menjelaskan. Dan sampai sekarang jika saya mengatakan belum ada orang yang menolak yang bisa kasih penjelasan yang masuk akal. Begitu ya. Sehingga salah kalau orang mengatakan yang percaya Yesus Tuhan itu tidak masuk akal. Ya kuno gitu. Jadi cuma percaya gereja. Sementara kita tidak percaya Yesus Tuhan. Wah, kita ilmiah bisa menjelaskan. Tidak. Wah, ini kita pakai pendekatan yang lebih ilmiah kan? Gitu ya, silakan yang mengatakan kita tidak ilmiah, yang mengatakan dirinya ilmiah, silakan untuk mengatakan, menjelaskan bagaimana caranya Yesus bisa disembah pada masa awal oleh orang Yahudi dan monoteis, kalau bukan berasal dari Yesus sendiri. Sementara itu bukan baru dipercaya setelah 100 tahun. Dan bagi mereka yang mengatakan Alkitab itu tidak mengatakan Yesus Tuhan, ya kamu salah baca. Gitu ya, bahkan orang-orang yang percaya Alkitab firman Tuhan itu pun mengatakan bahwa Alkitab ini mengatakan Yesus itu adalah Allah. Cuma mereka mengatakan para murid berubah, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa menjawab ketiga pertanyaan kita tadi ya. Ya, jadi apakah Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam pengertian sepenuhnya? Ya. Ya, termasuk Paulus tadi. Ya, jadi Alkitab termasuk tulisan-tulisan Paulus mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah di dalam pengertian sepenuhnya setara dengan Allah. Dialah Allah yang harus dipermuliakan. Jadi ya, Alkitab mengatakan Yesus Allah sepenuhnya. Apakah Paulus dari Alkitab kita bisa mengatakan dari semula gereja sudah percaya Alkitab adalah Allah, Yesus adalah Allah? Ya, karena tulisan-tulisan Paulus itu tulisan awal. Dan dari sejak awal gereja berdiri namanya sudah Kristen. Ya, namanya sudah Kristen yang berarti tandanya adalah mereka itu menempatkan Yesus dengan sedemikian istimewanya. Dan apakah bagaimana dengan ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sepertinya lebih rendah? Bukan. Yaitu berbicara mengenai Yesus dalam pengertian sejarah keselamatan setelah berinkarnasi, bukan berbicara mengenai Yesus yang dari sudut pandang ontologi. Jadi yang saya bisa sampaikan, ini belum menjadi berkat bagi setiap kita ya. Mari sebentar kita masuk dalam doa.